Semua orang membencinya karena dianggap sebagai anak terkutuk yang lemah. Namun, siapa sangka, ia justru tumbuh menjadi penyihir terkuat. Seth adalah seorang yang hidup di dunia penuh sihir dan monster. Suatu hari, kampung halamannya hancur akibat serangan monster. Beruntungnya, Alma, seorang penyihir perempuan bertangan satu yang dikenal sebagai Ibu Penyihir, datang menyelamatkannya dan kemudian mengangkatnya sebagai murid. Meskipun sudah lama berlatih, Seth belum mampu mengendalikan kekuatan sihirnya. Suatu hari, demi pamer kepada sahabatnya, Tommy, ia mencuri buku sihir milik Alma dan mencoba melafalkan beberapa mantra keren di dalamnya. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Ia kesal, lalu memutuskan untuk menggunakan sihir ciptaannya sendiri. Ia menyalurkan energi sihir ke tinjunya, menyebut namanya sendiri, lalu menghantam sebuah batu besar hingga terpental ke langit. Batu itu akhirnya jatuh di sebuah peternakan, dan kawanan sapi gajah yang marah menyerangnya. Seth pun berlari menyelamatkan diri. Beruntung, Alma datang tepat waktu. Dengan sihir anginnya, ia menghentikan kawanan sapi gajah itu dan menyelamatkan muridnya yang ceroboh. Saat hendak memberi pelajaran pada Seth, para penduduk desa tiba-tiba melempari Alma dengan batu sambil berteriak bahwa ia adalah monster. Seth mencoba membela gurunya, tetapi Alma tahu bahwa orang-orang itu tidak akan mengerti. Ia pun membawa Seth terbang ke rumah mereka yang mengapung di langit. Sesampainya di rumah, Seth dihukum untuk membersihkan dinding, sementara Alma menasihatinya tentang kebodohan manusia yang membenci para penyihir. Seth kesal karena merasa para penyihir selalu diperlakukan tidak adil, padahal merekalah yang melindungi manusia dari monster. Alma menjelaskan bahwa para manusia biasa takut pada sihir karena mereka menganggapnya mirip dengan kekuatan monster. Perkataan itu menyalakan tekad dalam diri Seth. Ia berjanji akan menjadi penyihir terkuat dan memusnahkan semua monster agar dunia bisa hidup dalam damai. Keesokan harinya, ia diam-diam keluar rumah dan pergi menemui Tommy untuk memamerkan sihirnya lagi. Namun, orang tua Tommy langsung melarang anak mereka berteman dengan Seth. Seth mengeluh bahwa mereka tidak mengerti betapa hebatnya sihir. Tiba-tiba, Tommy menunjuk ke langit, memperhatikan sesuatu yang jatuh dari atas. Seth langsung mengenalinya bahwa itu telur monster hitam putih. Ia sadar bahwa telur bergaris seperti zebra itu akan jatuh tepat di desa mereka. Alma saat itu sedang berada di kota lain untuk melawan monster, jadi ia harus melindungi desa sendirian. Seth segera menyuruh Tommy untuk mengevakuasi warga, sementara ia berlari pulang dan bersiap untuk bertempur. Ia membawa senjata sihir, bahan peledak, dan ramuan penyembuh. Namun, sebelum sempat berangkat, kelelawar pembawanya tak kuat menahan beban dan menjatuhkannya tepat di atas telur. Ajaibnya, ia selamat. Di depan kerumunan warga, Seth berusaha tampil gagah dan menyatakan bahwa ia akan mengurus monster itu sendiri. Namun, telur tiba-tiba menetas, dan monster besar muncul dari dalamnya. Monster itu melempar Seth ke udara. Seth dengan cepat melemparkan botol peledak raksasa ke arah monster, tapi tidak menimbulkan luka sedikit pun. Ia kemudian mencabut pedang sihirnya, namun senjata itu pecah begitu mengenai kulit monster. Serangan balik monster membuatnya terpental menembus bangunan. Seth sadar bahwa lawannya itu kuat. Namun, ketika melihat Tommy berdiri ketakutan karena monster itu mendekat, ia memaksakan diri bangkit dari reruntuhan dan melindungi sahabatnya dengan menahan serangan monster. Ia berteriak pada Tommy untuk lari, sebelum akhirnya tertindih oleh tangan raksasa monster itu. Saat semua terlihat sia-sia, cahaya kuat melesat dari langit dan menghantam monster, mendorongnya ke belakang. Seth menengadah dan melihat sekelompok penyihir berdiri di atas sapu terbang. Mereka menahan monster itu dengan sihir, sementara pemimpinnya memperkenalkan diri sebagai Don, si kepala kelompok Brave Quartet. Don meminta warga desa menyingkir dan menyerahkan monster itu kepada timnya. Seth sangat bersemangat bertemu para penyihir lain selain Alma untuk pertama kalinya. Ia meminta izin pada Don untuk ikut bertarung, berjanji akan membantu sebisa mungkin. Penduduk desa menolak karena menganggap tanduk di kepala Seth adalah kutukan. Namun, Don melepas topinya dan memperlihatkan sayap iblis serta ekor di kepalanya. Ia berkata bahwa semua penyihir terlahir dengan kutukan, jadi Seth bukan sesuatu yang istimewa. Don pun memintanya menjadi pengalih perhatian agar warga bisa dievakuasi. Begitu warga mulai dievakuasi, Seth berdiri di depan monster, menunggu kesempatan untuk menyerang. Ia melancarkan jurus khasnya, Titan Punch, namun serangannya tidak berpengaruh pada tubuh elastis monster itu. Seth terpaksa berlari, dikejar tanpa henti. Ia melompat tinggi menggunakan tiang dan menendang wajah monster itu, meninggalkan penyok besar di permukaannya. Berpikir ia punya peluang, Seth mencoba menyerang dari belakang,
tetapi monster itu memantulkannya hingga terlempar jauh ke menara pengawas. Sambil meringis kesakitan, ia berpikir keras mencari cara untuk menahan monster itu hingga akhirnya mendapat ide untuk menggunakan rantai besi besar untuk menjebaknya. Seth mulai melempari monster dengan batu, mengira makhluk itu sudah tidak berbahaya. Namun, monster tersebut justru mengumpulkan energi sihir dan menembakkan sinar dahsyat ke arahnya. Tapi Seth berhasil menghindari serangan itu. Tapi tak lama, ia mendengar teriakan Tommy. Seth segera menuju ke arah suara itu dan terkejut saat mengetahui bahwa Don dan kelompoknya ternyata hanyalah segerombolan perampok. Mereka telah mengikat semua orang di bank untuk mencuri uang. Seth mendekati mereka dan dengan marah bertanya apa yang sedang mereka lakukan. Ia menegaskan bahwa tugas seorang penyihir adalah melindungi manusia dari monster, bukan merampok mereka. Don hanya tertawa mendengar ucapan itu. Ia berkata bahwa tidak ada gunanya menyelamatkan manusia yang selalu memperlakukan para penyihir seperti sampah, lalu datang meminta pertolongan setiap kali monster menyerang. Ucapan Don terbukti benar ketika para penduduk malah menyalahkan Seth dan menuduhnya sebagai penyebab dari semua itu. Don tersenyum sinis, lalu melemparkan sekantong koin emas ke arah Seth sebagai imbalan karena sudah menahan monster cukup lama. Seth yang marah langsung meninju Don hingga tubuhnya terpental menabrak dinding. Ia juga berhasil menjatuhkan dua anggota lain, namun ketika menyerang salah satu yang menggunakan sihir perisai, serangannya justru terpental balik dan membuatnya jatuh ke tanah. Don tidak berniat membunuh Seth. Ia hanya ingin membuat bocah itu menyadari bagaimana para manusia akan memperlakukannya meski ia sudah menyelamatkan mereka. Don dan anak buahnya lalu kabur saat monster berhasil melepaskan diri dari rantai dan bergerak menuju ban. Tak lama, monster itu tiba di depan ban. Semua orang panik ketika melihatnya mulai mengumpulkan energi untuk menembakkan sinar sihir. Namun Seth berdiri di depan mereka dan berteriak bahwa semuanya akan baik-baik saja. Monster menembakkan sinar sihirnya, dan Seth menahan dengan kedua tangannya. Sarung tangan sihirnya robek akibat energi besar itu, tapi ia terus bertahan sampai serangan berakhir. Saat monster mulai mengisi energi untuk serangan kedua, Seth menyalurkan kekuatan sihirnya langsung ke telapak tangan tanpa pelindung apapun. Ia melompat dan menghantam monster itu dengan Titan Punch terkuatnya. Pukulan itu menembus tubuh monster, meninggalkan lubang besar di dada makhluk itu. Seth jatuh kehabisan tenaga, yakin bahwa pertempuran telah usai. Namun, monster itu bangkit lagi, meski tubuhnya terluka. Tapi Seth sudah tidak memiliki kekuatan. Beruntung, Alma kembali dari misinya. Lalu dengan satu serangan sihir angin yang kuat, ia menghabisi monster tersebut dan menyelamatkan muridnya. Seth dibawa pulang dalam keadaan pingsan. Ketika ia terbangun, seluruh tubuhnya terasa sakit. Begitu melihat Alma, ia langsung bertanya tentang apa yang terjadi pada para penduduk. Alma menjawab bahwa semua orang selamat, dan bahkan para perampok sudah ditangkap. Seth merasa lega, tetapi Alma justru terlihat marah. Ia menegur Seth karena nekat menggunakan sihir dengan tangan kosong, padahal sudah melarangnya. Menurut Alma, tidak ada penyihir lain di dunia ini yang bisa menggunakan sihir tanpa sarung tangan khusus. Ia sengaja menyembunyikan kemampuan Seth agar tidak menarik perhatian ksatria suci dan kelompok yang membenci para penyihir memburu mereka yang memiliki kemampuan unik. Alma yakin para penduduk telah melihatnya dan pasti akan melapor pada para ksatria. Seth tak mempercayainya. Ia yakin para penduduk tidak akan melakukan hal itu. Namun Alma mengatakan bahwa terlalu naif berharap pada manusia. Seth kemudian mengungkapkan impiannya akan menghancurkan semua monster di dunia agar kedamaian tercipta. Alma tersenyum dan berkata bahwa hal itu mustahil, karena jumlah monster di dunia terlalu banyak. Tapi Seth menjawab bahwa ia akan menemukan sarang monster dan memusnahkannya sampai ke akar. Mendengar itu, Alma teringat sebuah legenda tentang tempat bernama Radian, sarang para monster yang tak pernah bisa dijangkau siapapun. Seth menatapnya dengan mata berbinar, lalu bersumpah akan menemukan Radian dan menghancurkannya. Alma menggeleng pelan dan mengatakan bahwa Radian hanyalah dongeng, tapi Seth bersikeras ingin mencobanya. Akhirnya, Alma menyuruhnya beristirahat dan menidurkannya. Saat Seth terlelap, Alma termenung mengingat pertemuan pertama mereka. Ia hanya mengingat bahwa ia menyelamatkan Seth dari sebuah kota yang terbakar dan kehilangan sebagian ingatannya saat melindunginya. Sejak saat itu, Alma tidak tahu siapa Seth sebenarnya. Namun, ia memutuskan untuk merawat bocah itu seperti anaknya sendiri. Padahal ia sudah mengembara ke kota lain. Tapi mereka selalu pulang dengan tangan hampa. Yang ternyata Alma juga kehilangan sebagian ingatannya. Tapi Alma masih tahu bahwa dirinya dan Seth adalah seorang penyihir. Ia kemudian bekerja sebagai pemburu monster untuk menghidupi mereka berdua. Suatu hari, Alma berangkat menjalankan misi dan meninggalkan Seth sendirian di rumah.
Saat itu, Seth tengah membuat manusia salju di halaman, ketika sekelompok anak dari desa datang dan mulai mengganggunya. Mereka memanggilnya, anak terkutuk, dan melemparinya dengan salju serta batu, meski Seth sudah memohon agar berhenti. Tapi anak-anak itu terus menghajarnya. Tiba-tiba, kekuatan sihir Seth lepas kendali. Ia tanpa sengaja melepaskan gelombang energi besar yang menghancurkan area di sekitarnya. Ketika Alma kembali, ia mendapati rumah mereka telah hancur dan Seth menghilang. Setelah mencari ke desa, ia menemukan Seth diikat di sebuah tiang, dikelilingi warga yang akan membakarnya hidup-hidup. Mereka berteriak bahwa Seth adalah pembawa kutukan dan yang menyentuhnya akan tertular. Namun sebelum mereka menyalakan api, obor-obor mereka padam. Lalu Alma muncul di tengah kerumunan dan menyentuh salah satu pria di sana sambil berkata bahwa kini ia juga telah terinfeksi. Warga panik dan berlarian ketakutan. Alma lalu melepaskan ikatan Seth. Lalu Seth menangis di pelukannya. Di saat itulah Alma sadar bahwa ia harus melindungi Seth dari manusia biasa yang tak memahami sihir. Sejak hari itu, ia menciptakan rumah terapung di langit agar tak seorang pun bisa menyakiti mereka. Beberapa tahun kemudian, Alma duduk mengenang masa lalu di atas kereta nostalgia. Ia membuka sebuah kotak berisi pakaian kecil milik Seth. Ia teringat betapa cepatnya murid dan anak angkatnya tumbuh besar. Keesokan harinya, Seth telah pulih dari lukanya dan diam-diam kabur dari rumah untuk memulai perjalanan mencari Radiant. Tapi Alma yang tahu niatnya. Berdiri di depan rumah, menyambut Seth. Lalu Alma menyerahkan sapunya dan perbekalan sebagai perjalanannya. Ia menyebut setiap barang itu sebagai hadiah perpisahan. Dan terakhir, ia memberikan sarung tangan sihir milik Seth yang telah dijahit ulang. Sebelum berangkat, Alma memintanya berjanji bahwa ia tidak akan berubah menjadi monster. Seth tersenyum dan menjawab bahwa ia hanya akan menjadi penyihir terhebat di dunia. Dengan semangat, Seth berlari menuju Cakrawala. Namun di tengah jalan, ia berhenti, berbalik, dan berlari kembali untuk memeluk Alma. Air matanya mengalir, sementara Alma membelai rambutnya lembut dan berbisik agar ia menjaga diri. Setelah itu, Seth terbang pergi, dan Alma baru menangis saat sosoknya menghilang di kejauhan. Dari atas langit, Seth melambaikan tangan kepada para penduduk desa di bawah yang kini juga melambai padanya sebagai tanda perpisahan. Ia membalas lambaian mereka dengan senyum lebar, lalu terbang menuju petualangan barunya untuk menemukan Radiant. Sayangnya, perjalanannya tidak berjalan mulus. Ia menabrak sebuah kapal udara milik Satria Suci dan segera ditangkap. Saat mereka marah, Seth pun dengan polos berkata bahwa ia mengira itu adalah jet pribadinya. Namun tak seorang pun percaya padanya. Para ksatria mencoba menahannya, tapi Seth melawan dan memukul beberapa dari mereka sebelum akhirnya dikeroyok. Dengan satu ledakan sihir, ia berhasil menjatuhkan seluruh pasukan, membuat kapten mereka Kapten Dart yakin bahwa bocah itu seorang penyihir. Kapten Dart menjelaskan bahwa semua penyihir yang tidak memiliki izin resmi akan segera ditangkap. Seth protes dan menyebut aturan itu konyol, tapi Kapten tidak peduli. Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Seth, mengambil semua barang bawaannya, dan mengurungnya di dalam kandang dari perak hitam yang bisa menekan energi sihir. Dart memberitahu bahwa Seth akan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun hanya karena menjadi penyihir tanpa izin. Seth kesal, dan bertanya bagaimana mungkin ia bisa mencari Radiant kalau terkurung selama itu. Mendengar nama itu, wajah Kapten berubah serius. Ia berkata bahwa Radiant adalah topik terlarang, dan jika menyebutnya dengan suara keras bisa membuat seseorang kehilangan nyawanya. Seth yang keras kepala hanya diam, tapi tak lama ia diturunkan ke ruang bawah tanah yang gelap. Di sana, Seth teringat pesan Alma untuk selalu menyembunyikan tanduknya dan pergi ke kota Artemis, tempat berkumpulnya para penyihir dan peneliti. Alma percaya bahwa Artemis mungkin menyimpan petunjuk tentang Radiant. Ia juga berpesan agar Seth mencari penyihir kuat bernama Yaga, serta menghindari kucing kuning yang tinggal di sana. Saat mengingat semua itu, Seth membuka matanya dan melihat seekor burung aneh kecil berdiri di depannya. Ia kaget dan berteriak, membuat burung itu terbang panik dan bersembunyi di rambut seorang gadis di sel sebelah. Rambut gadis itu begitu lebat hingga tampak seperti burung yang bersarang di sana. Dan Seth berpikir bahwa gadis itu pasti telah menukar semua sel otaknya demi rambut yang lebih banyak. Gadis itu terbangun dari tidur panjangnya meski dirinya berada di dalam kandang. Ia memperkenalkan diri sebagai Melly, seorang penyihir magang dari Artemis, dan menjelaskan pada Seth bahwa ia sedang menyelesaikan sebuah misi. Namun, ia tersesat dan akhirnya ditangkap. Secara kebetulan, tujuan awalnya adalah menuju desa tempat Seth tinggal, untuk mengumpulkan sisa monster yang telah dikalahkan di sana.
Melly mengatakan bahwa orang yang dapat membuktikan identitasnya adalah atasannya, Doc, dan ia berharap Do segera datang menyelamatkannya. Namun kapal udara yang mereka tumpangi berguncang hebat. Rupanya kapal milik Do telah ditahan oleh para ksatria suci. Do memang memiliki identitas resmi, tetapi ia membawa sisa-sisa monster hasil buruannya Seth yang mempunyai barang yang sangat ilegal. Ia panik dan ingin segera keluar dari situasi itu. Ketika Melly melihatnya, ia langsung memanggil dan bertanya apakah Do datang untuk membebaskannya. Do terkejut mendapati Melly ditangkap dan bertanya apa yang terjadi. Melly menjelaskan bahwa ia tersesat ketika hendak mengumpulkan sisa monster itu. Do hanya bisa mengeluh karena tahu muridnya ceroboh. Tak lama, Kapten Dart, pemimpin para ksatria suci, datang dan memerintahkan agar Do juga ditangkap karena kepemilikan bagian monster dilarang keras. Akhirnya, ketiganya berada dalam kandang yang sama. Do kesal harus berbagi ruang dengan asistennya, sementara Seth mencoba mengajak bicara. Seth bertanya apakah Do juga seorang penyihir dari Artemis, namun Do menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang peneliti. Ia membawa sisa monster itu untuk keperluan riset. Seth dengan bangga mengatakan bahwa dialah yang membunuh monster tersebut, tapi Do justru kesal karena Seth merusaknya terlalu parah hingga tak bisa diteliti. Seth menantangnya untuk membunuh monster sendiri jika tidak puas, namun Do tak berani. Seth kemudian mengutarakan mimpinya untuk menghancurkan Radiant demi mengubah dunia. Do hanya mencibir, tetapi Melly tampak terpesona mendengar tekadnya. Seth lalu meminta Do untuk membawanya ke Artemis, meski mereka masih terkurung dan tak punya jalan keluar. Tiba-tiba, hewan peliharaan Melly seekor burung kecil bernama Emer Bubli datang membawa kunci yang dicurinya dari para ksatria suci. Dengan bantuan si burung, mereka berhasil membuka kandang dan melarikan diri. Ketiganya bersembunyi, mencari barang-barang mereka yang disita. Namun, Kapten Dart beserta pasukannya memergoki mereka. Para ksatria mengepung dari segala arah. Lalu Kapten Dart memperingatkan bahwa melarikan diri akan membuat hukuman mereka semakin berat. Do mencoba membela diri dengan menyalahkan Seth atas semua ini, tapi Kapten Dart tetap memerintahkan penangkapan. Tak tahan lagi, Seth menggunakan jurus khasnya, Titan Punch, untuk menghempaskan para ksatria ke segala arah. Guncangan dari pukulan itu membuat Melly terpental di tumpukan barang-barang yang disita. Ia menemukan tongkat sihirnya dan segera menggunakannya untuk melindungi Seth dari hujan panah dengan sihir pelindung. Perisai sihir Melly menahan serangan demi serangan, namun akhirnya retak dan hancur. Saat mereka nyaris terpojok, Melly tiba-tiba kehilangan kesadaran dan yang muncul adalah kepribadiannya yang lain. Kutukannya membuat berubah menjadi sosok yang liar dan agresif setiap kali ia mengalami tekanan ekstrim. Dalam wujud itu, Melly menghantam para ksatria tanpa ampun, membuat pasukan panik. Namun Kapten Dart muncul di hadapannya dengan panah terarah tepat ke kepala. Ia menyatakan bahwa Melly dijatuhi hukuman mati karena melawan ksatria suci. Seth, yang telah mendapatkan kembali barang-barangnya, berteriak agar Dart tidak melukainya. Ia melompat dengan sapu terbangnya dan mencoba menghantam kapten itu dengan Titan Punch, tapi Dart menghindar, membuat Seth justru memukul badan kapal hingga kapal udara kehilangan keseimbangan. Seth segera memungut Do dan Melly, lalu membawa mereka ke kapal Do untuk melarikan diri. Mereka terbang menjauh secepat mungkin. Salah satu prajurit meminta izin menembak jatuh mereka, namun Kapten Dart menolak. Ia memilih tidak bertindak gegabah, apalagi karena mereka menuju ke Artemis. Meski demikian, pikiran Dart terus terganggu oleh Seth, yaitu seorang penyihir muda yang mampu menggunakan sihir dengan tangan kosong, tanpa alat bantu apapun. Sementara itu, di atas kapal, Seth memuji Melly atas sihir ofensifnya yang luar biasa. Mendengar itu, Melly tersenyum bahagia. Karena selama ini semua orang selalu menegurnya, Melly tampak senang ketika Seth memujinya. Tak lama, kota terapung Artemis mulai tampak di kejauhan, dan Seth pun bersemangat untuk menjelajahinya. Ia terpukau melihat kota futuristik itu, di mana setiap orang bepergian menggunakan kapal udara. Setelah kapal mereka berlabuh, mereka menuju pos pemeriksaan keamanan. Petugas wanita di sana menanyai Seth dengan beberapa pertanyaan standar, termasuk apakah ia berencana untuk mendaftar sebagai penduduk Artemis. Melly menjelaskan bahwa tanpa status resmi sebagai penduduk, Seth tidak akan bisa menikmati berbagai fasilitas kota, apalagi menjadi pemburu monster. Namun, Seth merasa hal itu tidak penting karena ia hanya datang untuk bertemu dengan Yaga, penyihir yang disebutkan oleh Alma. Mendengar itu, Do langsung panik dan mendesak Seth agar mendaftar sebagai penduduk. Ia menjelaskan bahwa Yaga kemungkinan besar tidak akan mau menemui orang luar. Tanpa banyak bicara, Do menyeret Seth menuju upacara penerimaan penduduk baru. Setelah menaiki beberapa anak tangga, Do kelelahan dan berhenti sejenak,
Sementara Seth memanfaatkan kesempatan itu untuk mengagumi pemandangan kota sekali lagi. Melly menjelaskan bahwa Artemis dikenal sebagai surga para penyihir, tempat di mana tidak ada diskriminasi terhadap pengguna sihir. Do kemudian mengingatkan mereka bahwa upacara sudah hampir dimulai, dan Seth menarik tangannya agar mereka segera bergegas. Mereka tiba di Kastel Akademi di puncak kota, tempat upacara berlangsung. Seorang pembawa acara berteriak antusias menyambut pendiri akademi sekaligus kepala sekolah mereka, yaitu seekor kucing penyihir yang bisa berbicara, bernama Majesty. Seth langsung merasa waspada, karena Alma pernah memperingatkannya untuk menjauhi kucing kuning. Majesty lalu memulai pidatonya, membahas tujuannya untuk menghapus kutukan yang menyakiti para penyihir setelah mereka bersentuhan dengan monster. Setelah itu, ia memanggil para pendatang baru ke atas panggung dan ternyata hanya ada 3 orang, Seth, Melly, dan Doc. Kucing itu membagikan kontrak resmi yang harus ditandatangani jika mereka ingin menjadi penduduk Artemis. Seth awalnya ragu, tetapi Majesty menggoda mereka dengan janji berbagai fasilitas dan bonus menarik. Akhirnya, Seth menandatangani kontrak tersebut. Namun, begitu tinta menempel, lembaran kecil itu terbuka menjadi gulungan panjang, dan mereka sadar telah tertipu. Ternyata, kontrak itu penuh dengan biaya tersembunyi dan pajak tambahan, membuat mereka otomatis terlilit utang besar kepada Akademi Artemis. Para pendatang baru itu diharuskan bekerja sebagai pemburu monster untuk melunasi utang mereka. Seth dan yang lain terkejut, sementara penonton yang memadati aula justru tertawa puas yang rupanya mereka datang hanya untuk melihat para pendatang baru terjebak. Do malah tertawa sendiri di pojok, karena memang inilah rencananya, membuat Seth sibuk agar tidak mengganggunya lagi. Namun, rencananya berbalik arah. Dalam dokumen resmi, Do tercatat sebagai wali Seth, sehingga ia ikut bertanggung jawab atas seluruh utang tersebut. Do pun hanya bisa menyesal. Seth kemudian teringat peringatan Alma agar tidak berurusan dengan kucing kuning, namun semuanya sudah terlambat. Melly mengatakan bahwa dirinya juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah tidak peduli lagi. Seth lalu bertekad, jika menemukan Yaga, ia akan kabur. Melly setuju untuk membantunya, dan mereka pun mulai mencari keberadaan penyihir tersebut. Sayangnya, mereka tidak menemukan Yaga dimanapun. Dan mereka menyadari bahwa semua fasilitas jalan di Artemis dipungut biaya. Akibatnya, Seth terus menambah utang, sementara semua tagihannya dibebankan pada Doc. Untuk mencari informasi tentang Yaga, mereka memasuki sebuah bar. Saat Seth mencoba memesan minuman dan malah dimarahi oleh pelayan, Melly menghampiri seorang pria mabuk dan menanyakan tentang Yaga. Sayangnya, pria itu bersikap kasar. Dan hal itu memicu sisi lain dalam diri Melly muncul dan langsung menyerang pria itu. Dalam sekejap, bar tersebut meledak berantakan, dan utang mereka pun melonjak hingga tak terbayar. Pada akhirnya, Seth dijuluki Raja Utang, sebuah gelar yang aneh meski Do tampak stres berat. Seth tetap berpikir bahwa kota ini memang unik karena tempat para penyihir hidup dengan cara mereka sendiri. Namun, saat mereka tengah berbincang, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil mereka. Suara itu datang dari seorang penyihir yang terperangkap di dalam. Seth terkejut ketika melihat seorang penyihir yang tinggal di dalam pot. Ia refleks mundur karena kaget, namun penyihir itu menolak memperkenalkan dirinya. Ia hanya berkata bahwa ia mendengar kabar Seth sedang mencari Yaga, dan menawarkan untuk menunjukkan di mana Yaga berada dan dengan satu syarat. Seth harus menjawab beberapa pertanyaannya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah tentang pendapat Seth terhadap Akademi Artemis yang didirikan oleh Majesty. Seth menjawab jujur, mengatakan bahwa meskipun Majesty adalah seekor kucing yang licik dan penipu, akademinya terasa seperti surga bagi para penyihir. Penyihir dalam pot itu hendak menjelaskan alasan kenapa Majesty memungut biaya besar untuk segala hal di kota itu, namun tiba-tiba sirene peringatan berbunyi nyaring di seluruh kota. Pasukan Ksatria Suci menyerang Artemis. Dan penyihir itu meminta Seth untuk tetap diam dan memperhatikan apa yang akan terjadi. Pasukan tersebut dipimpin oleh wakil Kapten Dart, yang mendapat perintah untuk menyerbu Artemis dan menangkap Seth. Namun, begitu mereka tiba, pasukan besar penyihir keluar untuk menghadang. Tak lama kemudian, para Ksatria Suci menerima pesan langsung dari markas besar mereka yang memerintahkan mundur segera. Dart muncul di garis depan dan menebak bahwa Majesty pasti telah menyuap pejabat agar pasukannya ditarik mundur. Ia pun bertanya dari mana kucing itu mendapatkan uang sebanyak itu. Meskipun ia memutuskan untuk mundur karena tahu 13 penyihir terkuat di dunia sedang berada di Akademi Artemis dan Dart masih terobsesi dengan Seth. Ia bersumpah akan melaporkan kekuatan istimewa bocah itu langsung kepada Jenderal Ksatria Suci. Sementara itu di Artemis,
Seth kagum karena pasukan ksatria suci bisa diusir begitu mudah. Penyihir dalam pot menjelaskan bahwa semua itu berkat Majesty, yang selalu berusaha melindungi para penyihir di kota ini. Seth mulai melihat kucing kuning itu dengan pandangan baru. Setelah keadaan tenang, penyihir itu kembali ke topik awal dan bertanya mengapa Seth begitu ingin bertemu dengan Yaga. Seth menjawab dengan penuh semangat tentang mimpinya menemukan dan menghancurkan Radiant, sarang para monster, untuk membawa kedamaian dunia. Namun, penyihir itu hanya terkekeh, mengatakan bahwa impian Seth hanyalah hayalan kosong. Ia menyarankan agar Seth menggunakan kekuatannya untuk tujuan yang lebih nyata seperti melindungi kota para penyihir ini, yang bisa disebut sebagai surga bagi kaum mereka. Seth menolak. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak hanya ingin melindungi penyihir, tetapi juga manusia biasa, karena dunia ini perlu diubah, dan dialah yang akan melakukannya. Penyihir dalam pot itu terdiam sejenak, lalu berkata, "Kau keras kepala sama seperti Alma." Seth terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa tahu tentang Alma. Penyihir itu mendengus, lalu berkata, "Dasar bodoh. Aku ini Yaga, salah satu dari 13 penyihir terkuat di dunia." Yaga kemudian membawa Seth dan temannya. Seth segera mengaku bahwa dirinya adalah murid Alma, berharap hal itu bisa membuat Yaga terkesan. Namun, Yaga malah membakar surat rekomendasi dari Alma di depan matanya. Dan ia hanya membantu orang yang cukup kuat. Merasa tertantang, Seth mencoba memamerkan jurus andalannya Titan Punch. Tapi Yaga malah kesal, mengatakan bahwa itu bahkan bukan sihir sungguhan. Ia menegaskan bahwa jika Seth ingin berbicara lebih jauh dengannya, setidaknya ia harus bisa menguasai mantra serangan dasar seperti Meteor Drop. Keesokan harinya, Seth menabrak jendela apartemen Melly dengan kecepatan tinggi dan langsung memohon agar Melly mengajarinya sihir. Ia yakin, karena Melly sangat ahli dalam pertempuran, ia bisa membantunya belajar. Namun, Melly menolak dan menjelaskan bahwa kemampuan menyerangnya hanya muncul saat kepribadian gilanya bangkit. Seth kemudian meminta dia untuk mengajarkan cara menyalurkan energi sihir dengan benar, tapi Melly buruk dalam menjelaskan. Akhirnya, ia memutuskan untuk membawa Seth menemui Doc, yang kebetulan sedang duduk di luar kafe sambil membawa bunga di tangannya. Doc ternyata berencana melamar wanita pujaannya hari itu, tetapi langsung panik begitu melihat Seth dan Melly datang. Ia berkata gugup bahwa ia akan melamar wanita impiannya, namun langsung membeku begitu wanita itu muncul. Wanita yang dimaksud ternyata adalah Melba, seorang barista cantik di kafe tersebut. Ia dengan ramah memperkenalkan diri kepada Seth dan mengundangnya masuk ke dalam kafe. Melba memiliki boneka tangan berbentuk pria tua yang ia sebut sebagai ayahnya dan si boneka jelas tidak menyukai Doc, apalagi setelah tahu pria itu menaruh hati pada putrinya. Mereka pun duduk bersama dan memesan makanan. Setelah makan, Seth menceritakan mimpinya untuk menghancurkan Radiant dan bahwa ia harus menjadi jauh lebih kuat untuk mewujudkannya. Melly menambahkan bahwa alasan ia membawa Seth menemui Do adalah karena pria itu seorang peneliti hebat yang mungkin bisa membantu Seth menguasai sihirnya. Namun Doc menolak. Tapi begitu Melba memuji betapa pintarnya dia, ekspresinya langsung berubah dan ia akhirnya mau mengajari Seth. Melba kemudian memutuskan untuk mendukung mereka berdua dengan menyajikan teh herbal buatannya. Sayangnya, rasanya seperti campuran rumput dan obat gosok. Do tak sanggup meneguknya lebih dari 2 kali sebelum akhirnya menyeret Seth kabur dari sana. Begitu sampai di lapangan, Do langsung menyesali keputusannya. Tapi ia tak bisa kembali karena ia sudah berjanji pada Melba. Ia membuka buku mantra, lalu memerintahkan Seth untuk menutup mata dan menjernihkan pikirannya dan menyuruh untuk bayangkan bentuk mantra yang ingin kau ciptakan. Lalu ucapkan mantranya dengan lantang. Seth menuruti semua instruksi itu dan mencoba melancarkan Meteor Drop. Namun tak terjadi apa-apa. Ia terus memaksa diri, sampai energi sihirnya menumpuk berlebihan di tangan yang kemudian meledak. Ledakannya begitu kuat hingga Do terpental jauh. Mereka akhirnya kembali ke kafe Melba, dan tubuh Do penuh perban bersumpah tak akan membantu Seth lagi. Melihat itu, Melly mulai khawatir. Ia memutuskan untuk mengambil alih latihan dengan memunculkan sisi gilanya. Crazy Melly menyerang Seth lalu melancarkan Meteor Drop berkali-kali tanpa henti. Seth terpaksa lari mencoba menghindari serangan yang menghancurkan sebagian kota. Tapi Seth bersikeras, "Aku tak bisa memukul teman sendiri." Serangan Melly semakin liar, hingga satu hantaman menghantam Seth keras, merobek sarung tangannya, dan melemparkannya ke dalam reruntuhan bangunan. Melly menatapnya tajam. Berkata bahwa kau tak pantas disebut pejuang sambil bersiap melancarkan serangan berikutnya. Namun sebelum menyerang, reruntuhan di atasnya mulai runtuh. Seth berteriak memperingatkannya, tapi Melly tak mendengar. Ia melompat maju,
dan Seth pun segera bertindak. Ia mengerahkan seluruh sihirnya, menyalurkan kekuatan ke tangan, dan melancarkan meteor drop tepat ke arah puing yang jatuh dan menghancurkannya menjadi debu. Begitu sadar Melie selamat, Seth memeluknya erat. Bahwa ia berhasil. Melie tersenyum lalu kepribadiannya kembali normal. Begitu ia melihat kekacauan yang ditimbulkannya, wajahnya langsung pucat bahwa ia tak bermaksud menyerang Seth tapi Seth hanya tertawa kecil. Dan berterima kasih sudah membantuku. Keesokan harinya, ia menemui Yaga dan menunjukkan hasil latihannya. Yaga mengangguk singkat, tapi kemudian menampar kepala Seth dengan panci logam. Katanya bahkan penyihir terkuat sekalipun belum tentu bisa mencapai Radiant. Kalau kau benar-benar ingin mencoba, kau harus berlatih keras. Belum sempat Seth menjawab, Yaga meluncur ke udara dan menembakkan sinar sihir ke arahnya. Seth refleks menangkisnya di detik terakhir. Yaga menatapnya berkata bahwa Seth lolos ujianku dan menyuruh untuk belajar lagi. Keesokan paginya, Melie baru saja bangun dan menyapa boneka di kamarnya ketika Seth jatuh dari jendela dan mendarat di lantai dengan keras. Lalu ia mengaku selama ini tidur di taman, tapi kota ini tampaknya tak ramah bagi tunawisma, jadi Do memaksanya mencari tempat yang layak. Melie hanya tersenyum dan menyuruh tinggallah bersama. Setelah itu, pelatihan Seth bersama Yaga pun dimulai. Latihannya brutal yaitu Yaga terus mengejarnya sambil menembakkan sinar panci raksasa. Seth berusaha menghindar, tapi seringkali berakhir dengan wajah penuh debu dan tubuh babak belur. Di sore harinya, mereka berkumpul di kafe Melba bersama Doc dan Melie. Doc terlihat kesal harus berbagi meja dengan mereka, apalagi saat Melba datang menghampiri dan menawarkan kopi buatannya. Doc tahu betul reputasi rasa kopi Melba yang eksperimental, tapi demi membuatnya senang, ia tetap tersenyum dan menerima cangkir itu. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat cangkir itu ke bibir. Tapi begitu meneguknya matanya langsung membelalak karena enak. Dan rasa kopi itu lembut dan seimbang. Tak seperti racikan aneh yang biasanya bisa membunuh perut dalam 3 tegukan. Terlihat tutup got di samping meja terbuka. Dari dalamnya muncul tentakel besar yang melilit tubuh Doc dan menyeretnya ke bawah. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan. Seth, Melie, dan Melba hanya bisa terpaku menatap lubang got yang kini kembali tenang. Tak lama, Yaga muncul dan menjelaskan bahwa itu bukan monster, sambil mengintip ke dalam got. Itu Squidius, campuran antara cumi-cumi dan gurita. Ia hidup di sistem pembuangan bawah tanah Artemis. Seth langsung panik. Dan bertanya apakah Doc dimakan. Yaga pun menggeleng santai menjawab bahwa ia menyukai kopi. Semua menghela napas lega. Tapi Melba dan boneka ayahnya saling pandang dengan ekspresi cemas. Seth dan Melie menatap satu sama lain dengan ngeri. Di dalam terowongan bawah tanah, Do berusaha keras untuk tidak pingsan sementara Squidius menyeruput kopi dari cangkirnya. Tapi begitu aroma kopi lain tercium di udara, makhluk itu berhenti dan melesat mengikuti bau tersebut. Di ujung lorong, ada Seth dan Melie yang sudah menyiapkan satu ember besar berisi kopi sebagai umpan. Begitu Squidius muncul sambil menggantung Do terbalik di salah satu tentakelnya, Seth langsung menyerang dengan Titan Punch. Sayangnya, tubuh makhluk itu begitu kenyal hingga tinjunya memantul balik, membuatnya terpental seperti bola karet. Tapi Squidius tak peduli. Ia meraih ember kopi dan berusaha kabur. Seth dan Melie berusaha mengejar, namun makhluk itu menyemprotkan tinta ke arah mereka. Keduanya terpeleset dan saling menabrak, sementara si makhluk melarikan diri. Mereka mencoba berbagai rencana lain yaitu jebakan rahang baja, jaring ikan, peluru bius tapi setiap kali mencoba, Do yang malah jadi korban. Akhirnya, mereka kembali ke kafe dalam keadaan kehilangan semangat. Namun Yaga muncul lagi sambil menatap mereka dengan senyum tipis. Dan bertanya sudah menyerah. Seth mengepalkan tangan. Dan ia tidak mungkin membiarkan temanku mati begitu saja. Tepat saat itu, Melba datang membawa satu racikan baru, Melba S Special Blend. Aromanya begitu kuat hingga bisa membuat mata berair. Seth langsung mendapat ide. Mereka membawa ember berisi kopi itu ke dalam terowongan. Seth memanggulnya di bahu, menunggu umpan dimakan. Begitu Squidius muncul, ia melihat Do masih tergantung di salah satu tentakel, pasrah dengan nasibnya. Tanpa berpikir 2 kali, ia menuangkan seluruh ember kopi ke tubuhnya sendiri. Aroma kopi yang menyengat membuat Squidius menggeliat girang dan dalam sekejap, ia menelan Seth bulat-bulat. Do berteriak panik, tapi Melie tetap tenang. Karena itu rencana Seth. Beberapa detik kemudian,
tubuh Squidius mulai menggeliat hebat. Ia mengeluarkan suara aneh dan memuntahkan buih ke segala arah. Melia menjelaskan bahwa campuran itu mengandung lebih banyak rempah dari racikan versi ekstra spesial Melba. Do hanya bisa menatap ngeri. Efek kopi mulai bekerja, dan beberapa saat kemudian cumi-cumi Opus memuntahkan semua isi perutnya termasuk Seth. Rencana mereka berhasil, dan makhluk itu kini melemah. Melly segera menjebaknya dalam bola sihir, sementara Seth melompat untuk memberikan serangan penutup. Ia menghantamnya dengan Titan Punch, membuat Do terlepas dari genggaman monster itu. Namun, makhluk itu belum kalah sepenuhnya. Seth bersiap untuk menyerang lagi, tapi Do datang menahannya. Ia meminta Seth untuk tidak menyerangnya lagi. Melihat hal itu, Seth menyadari betapa kuatnya ikatan antara Do dan Opus, lalu memutuskan untuk menjadikan sang cumi-cumi temannya juga. Do terharu, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kota. Keesokan harinya, mereka berkumpul lagi di kafe. Seth mengakui bahwa betapa lemahnya dirinya. Tepat saat itu, Yaga muncul dan menyuruhnya bersiap untuk latihan lagi. Latihan pun dilanjutkan, tapi karena Seth terus memaksa menjejalkan sihir ke tinjunya, sarung tangannya meledak. Ia panik karena sarung tangan itu adalah hadiah dari Alma. Yaga memintanya menyerahkan sarung tangan itu. Seth mengeluh karena tanpa itu ia tidak bisa menggunakan sihir secara legal. Sebagai gantinya, sang penyihir memberinya sarung tangan pelatihan khusus yang terbuat dari kain perak hitam yang mencegah penyihir mengumpulkan kekuatan sihir. Seth menolak dan mencoba melepasnya, namun langsung tersengat listrik dari sarung tangan tersebut. Ia marah besar, tapi Yaga berkata bahwa Seth belum pantas berlatih dengannya dalam keadaan sekarang. Menurutnya, hanya mengumpulkan kekuatan sihir sebanyak mungkin tidak akan membuat seseorang benar-benar kuat, karena Seth telah kehilangan tentang hal yang penting. Maka sarung tangan tersebut tidak boleh dilepas. Jika ia nekat melepasnya, Yaga akan langsung mengusirnya dari pelatihan. Seth kesal lalu pergi makan siang di tempat Melba sambil mengeluh tentang perkataan Yaga yang penuh teka-teki yaitu tentang kekuatan sejati yang tidak terletak pada sihir. Ayah Melba menjelaskan bahwa Yaga memang sering bicara aneh karena kebanyakan makan jamur sihir, tapi ucapannya selalu punya makna. Tak lama, Dog datang berlari. Melba tampak mulai sedikit tertarik padanya dan menawarkan teh herbal, tapi Do menolak karena mereka mendapat undangan dari Majesty. Sesampainya di istana, Kucing Kuning menyampaikan bahwa utang mereka kini lebih besar dari PDB dunia, dan mereka tidak akan pernah bisa melunasinya. Majesty pun berkata bahwa ia tidak bisa terus menanggung beban itu dan mereka harus diusir atau membayar dengan cara lain. Ketiganya memilih untuk membayar dengan bekerja. Seth dan Melly mendapat tugas membersihkan atap-atap kota, sementara Do bekerja sendirian di semacam pabrik kuno, sambil berhayal tentang masa depan cerahnya bersama Melba. Setelah selesai membersihkan atap, Seth melihat beberapa orang melintas dengan sapu terbang. Ia mendekat dan mendapati bahwa mereka adalah Don dan kelompok pencuri kecilnya yang berusaha mencuri harta dari akademi. Mereka pun kaget saat bertemu. Melly datang berlari, tapi langsung malu karena penampilan mereka yang hanya mengenakan pakaian dalam. Seth menjelaskan bahwa mereka adalah pencuri yang ingin merampok gudang akademi. Melly segera menyerang mereka dengan meteor drop, dan dengan bangga berkata bahwa ia sudah berlatih agar tak perlu lagi bergantung pada kepribadian gandanya. Namun serangannya ditahan, karena kelompok Don ternyata bisa menggunakan sihir tanpa sarung tangan. Don dan anak buahnya lalu menembakkan peluru kentut sihir, yang berhasil diblokir Melly. Saat itulah ia sadar bahwa pakaian dalam mereka terbuat dari bahan yang sama dengan sarung tangan sihir yang memungkinkan mereka menyalurkan kekuatan. Don tertawa sambil menembakkan lagi serangan kentut magisnya, dan Melly membalas, tapi sia-sia karena perisai sihir mereka menahan semua serangan. Don pun semakin percaya diri saat tahu bahwa Seth tidak bisa menggunakan sihir apapun karena sarung tangan perak hitam miliknya. Don menawarkan untuk melepaskan sarung tangan Seth asal ia pura-pura tidak melihat apapun di sini, namun Seth menolak tawaran itu. Don menghela napas, mengaku menyesal karena sebenarnya ia menghormati Seth karena ia terkesan dengan keberanian dan kekuatan tinjunya yang mampu menumbangkan monster dalam satu pukulan. Dan ia menilai sayang sekali jika kekuatan besar seperti itu disegel. Don menegaskan bahwa dalam dunia ini, kekuatan adalah segalanya dan hanya yang kuatlah yang pantas mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Seth membalas dengan marah, menyatakan bahwa meski kekuatan penting, ia tidak akan pernah menggunakannya dengan cara seperti mereka. Ia bertekad untuk mengalahkan mereka tanpa sihir sama sekali. Don tertawa dan memutuskan untuk mengakhiri semuanya dengan serangan combo bersama kelompoknya. Ledakan sihir kentut mereka tepat mengenai sasaran, namun untungnya Crazy Melly muncul untuk menahannya. Ia menangkis serangan itu lalu membalas,
menumbangkan dua anggota pencuri sekaligus menyisakan Don dan si pengguna perisai. Seth segera berlari menuju mereka dan meminta Crazy Melly menyerang lagi. Ia menyadari rencananya dan Melly kembali meluncurkan serangan sihir. Lalu Seth memanfaatkan ledakannya untuk melompat tinggi, menendang wajah Don dengan heel kick keras hingga ia jatuh. Tinggal si pengguna perisai tersisa, yang langsung dibuat pingsan oleh Melly. Begitu kembali ke wujud normalnya, Melly berkata mereka harus memanggil penjaga untuk menangkap para pencuri itu. Namun tiba-tiba, Don bangkit dan menyandera Melly, memaksanya menjatuhkan tongkat sihir. Ia memerintahkan Seth untuk mencuri harta bagi dirinya. Tapi saat situasi menegang, peliharaan Melly, Mr. Bubbly, menyerang Don untuk menyelamatkan tuannya. Serangan kecil burung itu membuat Don kehilangan keseimbangan dan terjatuh dari atap. Seth spontan melompat mengejar, mengambil sapu terbang Don di udara. Namun ia segera sadar bahwa untuk mengendalikan sapu itu, ia harus menggunakan sihir, yang berarti harus melepas sarung tangan perak hitamnya dan Yaga sudah mengancam akan mengusirnya jika ia berani melakukannya. Tapi kali ini, Seth tidak peduli. Ia menahan rasa sakit akibat sengatan listrik dan melepaskan sarung tangan itu, lalu terbang secepat kilat menyelamatkan Don sebelum jatuh ke tanah. Ia berhasil menangkapnya dan membawa Don kembali ke atas atap. Kemudian, Seth mendatangi Yaga untuk meminta maaf karena melepas sarung tangan itu. Melly mencoba menjelaskan bahwa situasinya darurat, namun Seth menenangkannya, berkata bahwa meskipun ia diusir, ia akan tetap mencari cara lain untuk menjadi lebih kuat. Ternyata Yaga malah menyuruhnya tenang. Yaga menjelaskan bahwa ia melihat semua yang terjadi melalui kristal sihirnya, dan justru memberikan Seth nilai kelulusan, karena ia telah memahami apa yang benar-benar penting. Ia lalu mengembalikan sarung tangan Seth yang kini telah diperbaiki dan diubah menjadi sarung tangan tanpa jari. Yaga menerangkan bahwa alasan Seth tidak bisa menggunakan sihir karena ia memang tidak diciptakan untuk itu. Karena Seth mampu menggunakan sihir dengan tangan kosong, maka sarung tangan lama justru menjadi penghalang. Ia menyuruh Seth mencoba lagi, dan kali ini Seth mampu mengumpulkan energi sihir dalam jumlah besar. Beberapa hari kemudian, Seth dan temannya berkumpul di kafe Melba. Yaga sedang membaca koran tentang Ksatria Suci, sementara Seth berkomentar bahwa mereka adalah penjahat sejati dalam kisah para penyihir. Yaga mendesah panjang dan menyebutnya bodoh lalu ia menjelaskan bahwa para ksatria suci juga manusia, dan di antara mereka ada yang baik maupun jahat. Karena menilai semuanya sebagai penjahat hanyalah kebodohan, apalagi bagi para penyihir yang tahu rasanya dicap buruk tanpa alasan. Seth mengangguk, memahami maksudnya. Yaga menambahkan bahwa meski begitu, ia sendiri belum pernah bertemu ksatria suci yang ramah. Melly optimis, mengatakan bahwa pasti ada seseorang seperti itu di luar sana. Dan benar saja di tempat lain, seorang ksatria suci bernama Dart, yang ditugaskan untuk mengawasi Seth dari jauh, tengah duduk memancing di atas awan. Dengan santai, Dart berhasil menangkap beberapa ikan terbang, dan para prajurit barunya tampak mengamatinya dari kejauhan. Salah satu dari mereka, seorang prajurit baru yang penuh curiga, bergumam bahwa kapten mereka tampak tidak bisa diandalkan. Namun atasannya segera menegurnya, menjelaskan bahwa Kapten Dart adalah orang yang selalu menepati janji dan menunjukkan kemampuannya ketika saatnya bertindak tiba. Malam itu, Dart memanggang ikan hasil tangkapannya dan menyajikannya untuk anak buahnya. Semua orang menikmati masakannya dengan lahap. Bahkan si prajurit baru yang meragukannya tampak bingung. Ia tidak mengerti bagaimana seorang ksatria suci, yang seharusnya menjalani tugas mulia membasmi penyihir berbahaya, bisa tampak seperti tukang masak. Dart memperhatikan ekspresi kebingungan anak baru itu, namun tidak menegurnya. Lalu ketika angin kencang menerpa, mereka berdua bertemu lagi di dek kapal. Tiba-tiba hujan turun deras, dan wakil Kapten Dart bersama anak buahnya sibuk memperbaiki layar kapal yang rusak akibat badai. Keesokannya, saat Dart sendiri sedang memperbaiki bagian kapal yang rusak, ia menerima laporan bahwa skuad lain telah bertempur melawan monster terbang, namun menderita kerugian besar dan kapal mereka rusak berat. Tak lama mereka bertemu dengan Kapten Edmund dan pasukannya, yang baru saja kembali dari pertempuran tersebut. Edmund menjelaskan bahwa mereka berhasil mengusir monster itu, tapi tidak tahu kemana makhluk itu pergi. Ia menegaskan bahwa yang terpenting sekarang adalah menyampaikan hasil misi mereka ke markas besar. Dart yang curiga menanyakan hasil tangkapan mereka, dan Edmund dengan bangga menunjukkan para penyihir yang telah mereka tangkap, dikurung dalam kandang perak hitam. Ia lalu dengan arogan meminta anak buah Dart untuk membantu memperbaiki kapalnya. Melihat itu, prajurit baru di pihak Dart mulai kehilangan kepercayaan pada kaptennya sendiri dan berpikir untuk dipindahkan ke skuad Edmund, yang terlihat lebih serius. Namun begitu perbaikan selesai,
Seekor monster terbang raksasa muncul lagi di langit dan terbang melintas di atas mereka. Edmund langsung panik melihatnya, sementara Dart tetap tenang dan menilai bahwa monster itu tidak tertarik pada mereka, melainkan sedang menuju ke kota terdekat. Akhirnya Edmund malah lega mendengar itu. Ia beranggapan bahwa kota tersebut akan menjadi umpan sempurna agar mereka bisa kabur dari area berbahaya ini. Prajurit baru yang mendengarnya marah dan memprotes bahwa banyak orang akan mati jika mereka tidak melakukan apa-apa. Namun Edmund tidak peduli dan berkata bahwa tugas seorang ksatria suci hanyalah menangkap penyihir bukan melindungi warga. Dart akhirnya angkat bicara. Ia menatap Edmund dengan dingin dan berkata bahwa tujuan utama para ksatria suci menangkap penyihir adalah untuk melindungi rakyat dari kehancuran, bukan untuk bersembunyi di balik alasan tugas. Dan kali ini, monster itulah yang membawa kehancuran nyata. Karena itu, ia akan melawannya. Edmund menertawakannya dan berkata bahwa melawan monster tanpa sihir adalah bunuh diri. Tapi Dart hanya mengangguk pada anak buahnya. Ia berkata bahwa pertarungan ini tidak akan mudah, karena mereka tidak memiliki sihir dan harus mempertaruhkan nyawa. Meski begitu, semua anak buahnya menjawab mereka siap bertarung bersama kapten mereka. Malam itu, mereka kembali dengan kemenangan. Monster itu berhasil dikalahkan. Edmund hampir tidak percaya mereka bisa selamat. Ia berkata bahwa sekarang setelah kapalnya diperbaiki, ia akan segera pergi. Tapi sebelum ia sempat melangkah, Dart menegakkan tubuhnya dan mengarahkan busurnya ke Edmund. Wakil Kapten Dart lalu membawa keluar semua orang yang ditangkap Edmund, dan mengungkapkan bahwa tak satu pun dari mereka adalah penyihir. Dart telah mencurigai hal ini sejak awal. Ia menatap Edmund dengan tatapan kecewa dan berkata bahwa ia akan menangkapnya atas kejahatannya. Dart menegaskan bahwa ia akan menyerahkan Edmund kepada Jenderal Ksatria Suci agar diadili sesuai hukum. Ia juga menyesalkan kondisi Ordo Ksatria Suci saat ini, di mana banyak orang rela mengorbankan nyawa tak bersalah hanya demi pangkat dan kehormatan pribadi. Sementara itu, di kota Artemis, Melly membawa Seth berjalan-jalan di festival besar yang diadakan oleh Majesty. Ia menjelaskan bahwa kucing kuning itu sering mengadakan pesta semacam ini untuk menjaga semangat warga tetap tinggi. Seth tersenyum dan berkata bahwa Majesty adalah orang yang cukup menyenangkan. Namun Do langsung mengoreksinya, menjelaskan bahwa pesta itu bukan semata hiburan, melainkan strategi politik dan ekonomi untuk menarik tamu-tamu kaya dari luar kota dan mempererat hubungan diplomatik. Sayangnya, Seth dan Melly tidak mengerti maksud Doc. Pria itu akhirnya menyerah dan menyuruh mereka ikut lomba balap sapu terbang di festival kalau ingin mendapat uang jajan. Namun begitu Seth tiba di tempat pendaftaran, ia terkejut melihat biaya registrasinya sangat mahal. Ia mulai mengeluh kesal, hingga seorang anak kaya sombong datang dan menertawakannya karena tidak mampu membayar. Lelaki itu memperkenalkan dirinya dengan angkuh bahwa namanya Nick. Nick, sang juara bertahan lomba sapu terbang, menatap Seth dengan sombong. Ia pernah mendengar bahwa Seth adalah murid dari Alma, penyihir terkenal di Artemis yang dijuluki Lone Wolf karena menolak bekerja sama dengan penyihir lain. Nick mengejek, mengatakan bahwa mungkin Alma hanyalah penyihir lemah yang tidak ingin memperlihatkan sisi menyedihkannya pada orang lain. Ucapan itu membuat Seth marah. Ia membalas dengan lantang bahwa Alma sangat kuat. Nick menantangnya untuk membuktikan hal itu dengan menunjukkan kemampuan sebagai muridnya. Seth menerima tantangan tersebut tanpa ragu. Setelah Nick pergi, Melly menatap Seth dengan heran. Ia berkata bahwa Seth tampaknya sangat percaya pada Alma, lalu bertanya tentang gurunya itu. Seth baru sadar bahwa ia belum pernah bercerita tentang Alma padanya. Ia pun menjelaskan bahwa Alma memang terlihat galak dan berlidah tajam, tapi sebenarnya sangat peduli padanya. Kemudian, lomba sapu terbang pun dimulai. Seth baru menyadari seperti apa sapu balap sungguhan. Nick memiliki model terbaru dan termahal, sementara Seth hanya memakai sapu tua yang tampak lusuh. Nick menyindir bahwa Seth tak akan punya peluang untuk menang. Melly juga ikut lomba untuk mendukung Seth. Ia bertekad agar mereka bisa menang bersama. Balapan dimulai, dan mengejutkan semua orang, Seth melesat cepat sejajar dengan Melly meski menggunakan sapu tua. Ia bahkan hampir menyusul Nick. Namun, tiba-tiba sebuah robot raksasa muncul di samping mereka. Ternyata robot itu dikendalikan langsung oleh Majesty, yang tidak ingin ada peserta lain memenangkan hadiah utama. Ia mulai menyerang peserta satu persatu dan menyebabkan kekacauan di lintasan. Melly berusaha melindungi Seth dari serangan itu, tapi akhirnya Seth memutuskan untuk melawan sendiri. Ia terbang mendekati robot dan menyiapkan pukulan Titan Punch, namun robot itu menembakkan sinar sihir besar ke arahnya. Semua orang mengira Seth sudah kalah,
Tapi ternyata ia berhasil mempelajari sihir penghalang. Ia memblokir sinar tersebut, lalu menghantam robot hingga hancur. Majesty pun melarikan diri sambil meledakkan robotnya. Ledakan itu membuat Melly terlempar dari sapunya, tapi Seth segera menangkapnya dan berjanji bahwa mereka akan melewati garis finish bersama. Balapan hampir berakhir dengan Nick masih memimpin. Seth mengejar dengan kecepatan penuh, namun saat semua peserta mempercepat laju sapu mereka, salah satu pengikut Nick kehilangan kendali dan terjatuh. Tapi Seth memilih untuk menolongnya. Nick akhirnya melewati garis finish lebih dulu, tetapi tidak ada yang bersorak untuknya. Semua perhatian tertuju pada Seth yang mengorbankan kemenangannya demi menyelamatkan orang lain. Penonton memuji tindakannya, dan Nick hanya bisa menatap iri. Keesokan harinya, Doc duduk di kafe Melba sambil memikirkan utangnya. Ia mulai merasa bahwa dengan beban finansial seperti itu, ia mungkin tidak akan pernah bisa menikahi wanita impiannya. Ia menelusuri daftar permintaan misi di mejanya, namun menolak karena berbagai alasan. Saat ia melemparkan kertas itu ke udara mengeluh bahwa semuanya tidak berguna, lalu selembar permintaan jatuh tepat di wajahnya. Ia membaca isinya dan menemukan bahwa misi itu menawarkan bayaran besar untuk berburu monster. Awalnya Do ingin mengabaikannya karena misi itu terlalu berbahaya, tapi Seth dan Melly muncul dan membaca kertas itu bersama. Ia berusaha menyembunyikannya, namun peliharaan Melly, Mr. Bubbly, merebutnya kembali. Setelah membaca misinya, mereka mengetahui bahwa misi itu berasal dari Rumble Town, wilayah yang berada di bawah kendali Holy Knights. Yaitu warga kota melaporkan kemunculan monster, tetapi para Holy Knights menolak mempercayai mereka. Karena itu, para penduduk meminta bantuan para penyihir. Seth langsung menyatakan keinginannya untuk membantu, dan Melly setuju. Namun, Doc menolak keras untuk ikut. Ia menduga bahwa permintaan itu hanyalah jebakan dari para Holy Knights untuk menangkap para penyihir. Ia menyuruh Seth dan Melly pergi sendiri jika memang nekat, karena ia tidak berniat hidup berbahaya. Tiba-tiba, Melba datang dan mengambil kertas permintaan itu. Ia bertanya pada Seth apakah ia berniat menangkap monster itu. Setelah Seth menjawab ya, Melba memujinya sebagai tindakan yang berani, lalu menatap Doc dengan lembut sambil berkata bahwa ia tahu Doc adalah pria gagah dan penuh semangat yang tak akan tinggal dia melihat orang lain kesusahan. Dan itu membuat Doc luluh. Dengan pipi memerah dan dada membusung, ia akhirnya setuju untuk mengambil misi tersebut. Seth mengumpat pada dirinya sendiri karena merasa terlalu mudah dipengaruhi. Ia bersiap menyalakan kapal untuk memulai misinya. Yaga datang untuk memberinya semangat dan berpesan agar Seth bijak dalam memilih pertarungan. Kemudian, mereka pun berangkat. Namun, Dart melihat keberangkatan mereka dan segera menghubungi jenderal dari pasukan Ksatria Suci. Sementara itu, Seth tampak bersenang-senang menunggangi sapunya menuju arah matahari terbenam. Namun Doc menegurnya agar segera kembali ke kapal karena mereka hampir tiba di kota. Doc memperingatkan bahwa kota tersebut berada di bawah kendali Ksatria Suci, jadi para penyihir tidak akan disambut dengan baik di sana. Ia juga meminta Seth untuk menyembunyikan tanduknya. Seth menurut, lalu bertanya tentang kota itu. Melly menjelaskan bahwa kota tersebut adalah sisa peninggalan dari zaman industri, tempat di mana semuanya lebih bising daripada tangisan bayi di pesawat. Karena kebisingan itu tak pernah berhenti, kota tersebut dikenal dengan nama Rumble Town. Mereka akhirnya menemukan tempat yang cukup tenang di gang belakang dan memarkir kapal di sana. Seth pun terkesima melihat hal-hal aneh di kota itu. Doc menegurnya untuk tetap diam karena Rumble Town sangat padat penduduk dan siapapun bisa melaporkan mereka ke Ksatria Suci. Namun, anehnya, tak ada satupun orang di sekitar mereka. Mereka mencoba mencari alamat kliennya, tetapi tersesat di jalanan yang menyerupai labirin. Akibat asap yang menyesakan, Doc akhirnya berlutut kelelahan dan mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Saat itulah Melly sadar bahwa Mr. Bubbly hilang. Ia pun mengajak Seth mencarinya. Keduanya akhirnya menemukan Mr. Bubbly di sebuah gang gelap. Ia tampak marah pada peliharaannya, Huna, karena ditinggalkan, bahkan menamparnya beberapa kali. Saat Seth mengatakan bahwa mereka sebaiknya segera kembali, sesuatu melintas cepat di belakangnya. Melly segera menebak bahwa itu pasti monster yang mereka cari, dan keduanya langsung mengejarnya. Namun mereka kesulitan mengikuti kecepatan makhluk itu dengan sapu mereka. Tiba-tiba monster itu menyerang dan melempar mereka jauh menggunakan sihir angin. Saat keduanya berhasil menyeimbangkan diri, Melly terkejut yang ternyata ada dua monster. Mereka menyerang kembali, dan Seth memutuskan untuk menghadapi keduanya. Ia melesat maju sambil mengisi kekuatan sihirnya, dan berusaha menghindari serangan angin musuh.
Ia mengingat nasihat Yaga yaitu bayangkan hal terkuat dalam benakmu sebelum menyerang. Dalam pikirannya, Seth membayangkan sosok Alma, lalu melancarkan jurus barunya Skull Attack. Serangan itu sangat kuat hingga berhasil mengalahkan satu monster tikus. Monster lainnya segera maju untuk melindungi kawannya. Seth bersiap melancarkan serangan berikutnya, tetapi tiba-tiba seseorang meniup seruling. Seketika, semua monster tikus itu mundur. Mendengar suara yang terasa familiar, Seth memutuskan untuk mengejar mereka dan meminta Melly mengawasi dari udara sambil menyiapkan jebakan. Ia kembali menaiki sapunya dan bersiap menyerang lagi. Namun tiba-tiba puluhan monster tikus muncul berlarian ke arah yang sama, seolah-olah sedang dikendalikan. Saat Seth memikirkan cara untuk menangkap mereka, seseorang tiba-tiba menariknya ke samping. Seth terlempar dan menabrak tembok hingga sapunya patah. Saat mencoba mendengarkan arah suara itu, ia melihat seorang pria berpakaian seperti mumi yang menanyainya tentang hubungannya dengan para monster. Seth balik bertanya siapa orang itu dan apa yang ia inginkan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai penyihir Grimm. Ia mengaku bahwa monster tikus itu adalah buruannya, dan mereka mungkin menyimpan petunjuk penting untuk memecahkan misteri yang sedang ia selidiki. Grimm kembali menanyakan niat Seth terhadap monster-monster itu, tapi Seth menjawab bahwa ia tak punya urusan dengan dia. Mendengar itu, Grimm mengeluarkan pedang hitam dari tangannya dan mengancam akan menyerang. Seth pun memutuskan untuk menyerang lebih dulu, tapi ia segera terpental oleh tendangan lawannya. Meski begitu, ia tidak menyerah dan melancarkan serangan meteor drop, yang dengan mudah ditangkis oleh Grimm. Seth mencoba lagi dengan tendangan tumit, tetapi serangannya kembali ditahan. Grimm membalas dengan sihir jarak dekat yang kuat, membuat Seth hampir terjatuh. Ia menyuruh Seth menyerah, namun pemuda itu menolak dan kembali menggunakan Skull Attack. Kedua serangan mereka bertabrakan, menimbulkan ledakan besar. Melly yang melihat ledakan itu segera bergegas ke arah Seth dan melancarkan serangan mendadak ke arah mumi tersebut. Seth berhasil menghindar dari semua serangan Grimm, tapi sebelum pertarungan mereka berlanjut, Grimm menyadari bahwa suara ledakan dan sihir mereka terlalu menarik perhatian. Ia memperingatkan bahwa orang-orang pasti akan datang ke tempat itu. Dengan nada santai, Grimm mengatakan bahwa ia sebenarnya agak pemalu, jadi ia akan pergi duluan, namun berjanji akan bertemu lagi dengan Seth lain kali. Begitu Grimm menghilang, warga kota mulai berdatangan bersama beberapa ksatria suci yang langsung melihat Seth dan Melly melarikan diri. Para prajurit panik dan segera melapor kepada kapten mereka, Conrad. Saat laporan diberikan, Conrad menegur salah satu bawahannya karena terlihat berantakan dan memerintahkannya untuk melakukan 1000 push-up sambil tetap melanjutkan laporannya. Dari situ, ia mengetahui bahwa dua penyihir telah menghancurkan sebuah bangunan di kota. Senyum tipis muncul di wajah Conrad. Dengan nada bersemangat, ia menyatakan bahwa sudah waktunya untuk berburu penyihir. Tak lama, seluruh pasukan ksatria suci dikerahkan untuk menangkap para penyihir yang ternyata sedang bersembunyi di dalam tong sampah. Dok marah besar pada Seth karena situasi mereka menjadi kacau. Ia terus mengeluh bahwa semua ini adalah kesalahan Seth, tapi Seth mencoba menjelaskan. Dok juga memperingatkan bahwa ada terlalu banyak monster di sekitar. Namun kemudian ia mulai berhayal jika mereka berhasil menangkap semua monster itu, mereka bisa menjadi kaya dan ia bahkan bisa menikahi Melba. Sementara itu, Conrad bersiap memimpin pengejaran sendiri ketika ia menemukan Dart sedang bersantai di ruang tamunya. Dulu Dart adalah atasannya, namun karena menolak promosi, kini mereka berada di pangkat yang sama. Conrad jelas tidak senang melihatnya. Ia menuntut penjelasan tentang apa yang dilakukan Dart di wilayahnya. Dart menjawab bahwa ia sedang mencari beberapa penyihir buronan. Conrad segera menebak bahwa itu pasti penyihir yang menyebabkan kehancuran tadi malam. Ia menyatakan bahwa dirinya akan menangkap mereka sendiri, tapi Dart dengan tenang mengatakan bahwa ia mendapat perintah langsung dari jenderal untuk tidak ikut campur. Mendengar hal itu, Conrad murka. Ia berteriak bahwa tidak mungkin ia hanya berdiam diri di wilayahnya sendiri tanpa bertindak. Namun, Dart dengan halus memanipulasi emosi Conrad, membuatnya justru bertindak sesuai rencana yang ia inginkan. Di sisi lain, Seth dan temannya tiba di rumah orang yang mengirimkan permintaan misi. Awalnya, pria itu enggan mengaku, tetapi Melly yang sudah kehilangan kesabaran mengancamnya hingga akhirnya mereka diizinkan masuk. Di dalam rumah, istri pria itu menceritakan bahwa putra tertua mereka, Taj, pernah melihat seekor monster dan sempat bersentuhan dengannya. Seth dan yang lain sempat mengira anak itu sudah mati, namun tak lama kemudian Taj keluar dari kamarnya yang ternyata masih hidup, meski tampak lemah. Do mengatakan bahwa anak itu sangat beruntung bisa selamat setelah bersentuhan langsung dengan monster. Namun tiba-tiba,
Taj bersin dan ingusnya berwarna ungu tanda bahwa ia terkena kutukan. Do berbicara dengan orang tuanya, ia menjelaskan bahwa para ksatria suci tidak mempercayai cerita mereka tentang monster yang berkeliaran di kota, hanya karena mereka imigran. Sang ayah khawatir jika ksatria suci mengetahui bahwa putranya terinfeksi, mereka akan membawanya pergi. Karena itu, ia memohon agar Seth dan yang lain meninggalkan tempat itu. Namun Seth tidak bisa tinggal diam. Ia bersumpah akan membasmi semua monster yang ada di kota itu. Mendengar tekadnya, Taj menawarkan diri untuk menunjukkan tempat di mana ia pertama kali melihat monster tersebut. Dalam perjalanan, Taj menceritakan bahwa ia hanya melihat satu monster besar. Melly berkata bahwa monster besar itu kemungkinan adalah monster sumber, yaitu makhluk yang dapat menulari manusia dan menciptakan keturunan berupa monster kecil yang tidak menular. Taj kemudian membawa mereka ke sebuah pabrik tua tempat ia pertama kali diserang. Seth berterima kasih padanya dan meminta agar Taj menunggu di luar sementara mereka menyelidiki. Begitu masuk, Seth mendobrak pintu dan menemukan pohon aneh berloreng seperti zebra dengan daun bercahaya. Ia teringat pernah melihat pohon serupa bersama Alma. Saat itu Alma menjelaskan bahwa pohon semacam itu hanya tumbuh di tempat yang dipenuhi energi monster. Tapi Seth belum pernah melihat yang sebesar ini. Dok menyimpulkan bahwa monster sumber pasti telah lama berdiam di tempat itu hingga pohon tersebut tumbuh sebesar itu. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Mereka segera keluar dari pabrik dan mendapati para ksatria suci sedang mengevakuasi warga kota dengan tergesa-gesa. Para ksatria suci memerintahkan warga untuk hanya pergi ke area tertentu dan mengancam akan menangkap siapapun yang melanggar perintah. Do segera menyadari bahwa kota ini sedang berada dalam kondisi tidak stabil. Ia menebak bahwa warga sedang dipindahkan ke area tertentu untuk menjaga keseimbangan kota. Ia ingin mereka juga menuju zona aman, tetapi Seth menolak. Ia beralasan bahwa mereka pertama kali melihat monster saat kota dalam keadaan sepi, jadi kemungkinan besar monster itu akan muncul lagi di sini. Mereka menunggu sambil mengawasi dari udara. Tak lama, beberapa monster tikus keluar dari persembunyian. Melly memberitahu Seth bahwa jika mereka bisa mengumpulkan semua monster itu di satu tempat, ia bisa menjebak mereka dengan sihir khusus. Seth langsung melompat dari sapunya dan menyerang 3 monster sekaligus. Serangannya berhasil menjatuhkan reruntuhan yang menimpa para monster. Seth pun senang, tapi salah satu monster tiba-tiba menggunakan ekornya untuk melemparkan sihir angin ke arahnya. Seth mencoba melawan dengan meteor drop, tapi serangannya terpental dan ia ikut terlempar bersama angin itu. Melly dan Do segera berlari menghampirinya, tapi Seth menyuruh mereka untuk menangkap monster itu sebelum kabur. Melly meminta Seth menahan para monster sedikit lebih lama sementara ia menyiapkan sihir penutup. Seth menahan mereka di tempat hingga Melly menyelesaikan mantranya. Sesaat kemudian, Gravity Cage aktif dan jeruji gravitasi yang menjebak semua monster di dalamnya. Mereka semua bersorak gembira, membayangkan berapa banyak uang yang akan mereka dapat dari penangkapan ini. Namun Melly mengingatkan bahwa mereka masih harus menyegel para monster ke dalam gulungan penyimpanan khusus. Saat Seth dan Do menyemangatinya, semakin banyak monster jatuh dari langit dan ikut terjebak dalam kurungan gravitasi itu. Mereka berpikir bahwa utang mereka akhirnya akan lunas. Tapi tiba-tiba, Grim muncul dari langit dan membunuh semua monster itu menggunakan racun mematikan. Seketika, impian mereka pun hancur. Grim, yang kini tahu bahwa Seth berencana menangkap monster hidup-hidup, menanyainya apakah ia melakukannya atas perintah seorang wanita tertentu. Seth marah dan menyuruhnya berhenti bicara omong kosong, dan bersiap untuk menyerang. Namun Grim menolak bertarung dan mengatakan bahwa ia tidak tertarik pada Seth, lalu melarikan diri. Dok menyuruh Melly mengikat Grim dengan rantai sihirnya. Ia pun melakukannya, namun rantai itu hanya menyentuh tubuh Grim lalu kembali ke tangannya. Melly menjelaskan bahwa kini Grim telah ditandai, dan mereka akan tahu setiap kali ia berada di dekat mereka. Malam harinya, Seth masih murung karena Grim membunuh semua monster yang sudah mereka tangkap. Dok, yang terlihat lelah setelah seharian berlari dan bersembunyi, mengatakan bahwa Grim sangat berbahaya. Ia menduga Grimlah dalang dibalik hilangnya banyak warga kota dalam beberapa hari terakhir. Karena itu, ia menyarankan agar mereka menjauhinya. Do kemudian berkata bahwa ia sudah tidak kuat lagi dan berencana kembali ke Artemis besok. Namun Seth, yang masih penasaran, bertanya tentang lambang di dahi para monster tikus yang mereka lawan sebelumnya. Do menjelaskan bahwa setiap monster memiliki lambang di tubuh mereka, meski lokasinya berbeda-beda. Ia sudah meneliti hal itu selama bertahun-tahun tanpa hasil pasti. Namun satu hal yang ia ketahui, jika lambang itu bercahaya, berarti monster tersebut sedang dikendalikan oleh seorang penyihir. Berita itu mengejutkan Seth.
Dok menambahkan bahwa penyihir yang mengendalikan monster disebut Abominator, dan mereka dianggap sebagai musuh umat manusia. Sementara itu, di sisi lain kota, Conrad tengah menyusun rencana kotor untuk menimbulkan kekacauan. Ia memanfaatkan kelompok Badu Teater untuk memprovokasi warga agar membenci para imigran. Dart yang melihat hal itu langsung menghadangnya. Ia menuduh Conrad akan mengulang tragedi besar dari masa lalu jika terus melanjutkan perbuatannya. Namun Conrad tidak peduli. Ia berkata bahwa para imigran dan orang yang terinfeksi bukanlah warganya, dan ia akan menyucikan kota dari mereka semua. Dart menegurnya, menanyakan apakah Conrad begitu sibuk dengan rencananya sampai tak memperhatikan monster yang sedang mengamuk di kota. Tapi ia tidak bisa menekan Conrad lebih jauh karena tidak memiliki bukti. Akhirnya Dart memutuskan untuk tidak ikut campur dalam urusan internal Conrad, karena Rumbletown adalah wilayah kekuasaan sang kapten. Namun sebelum pergi, Dart memberitahunya bahwa Jenderal Ksatria Suci akan segera datang ke kota bersama 4 paladin. Ucapan itu membuat Conrad terkejut. Ia bertanya alasan kedatangan mereka, dan Dart menjawab bahwa sang jenderal menganggap penyihir bertanduk itu sangat berbahaya dan berencana menanganinya sendiri. Conrad sadar bahwa dirinya akan celaka jika sang jenderal menemukan sesuatu di kota itu, sehingga ia memutuskan mempercepat rencananya. Ia berniat menimbulkan kekacauan sebelum jenderal tiba, menggunakan para penyihir untuk memicu kerusuhan. Sementara itu, Dok bersiap meninggalkan kota menuju Ardus. Lalu Seth bertanya apakah ia akan meninggalkan semua orang di sini. Dok menjawab bahwa ia sudah muak hidup dalam bahaya. Mendengar itu, Seth menegaskan bahwa ia akan tetap tinggal dan menghadapi para monster sendiri. Dok berkata agar ia melakukan sesukanya, lalu pergi. Melly pun bingung apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Seth merasa lapar dan menyarankan agar mereka pergi ke rumah Taj untuk makan. Namun, saat tiba, mereka mendapati rumah itu telah rusak berat akibat perkelahian, dan semua orang di dalamnya menghilang. Seorang tetangga datang dan memberitahu bahwa pagi tadi pihak berwenang mulai menangkap semua orang yang terinfeksi dan para imigran, menuduh mereka sebagai penyebab pemberontakan. Taj dan keluarganya juga ditangkap. Seth khawatir dan segera berlari untuk menyelamatkan mereka. Di alun-alun kota, Conrad sedang berpidato di hadapan massa yang marah. Ia menuduh para imigran bersekongkol dengan orang terinfeksi dan para penyihir yang merencanakan serangan teroris. Ia mengingatkan warga tentang tragedi 15 tahun lalu dan menuduh para pendatang datang untuk mencuri pekerjaan, rumah, dan kehidupan mereka. Conrad lalu menyatakan bahwa ia akan melindungi kota dan meminta warga membantunya memurnikan kota dengan menyingkirkan semua imigran. Kata-kata itu memicu kemarahan massa. Mereka pun menyerbu pemukiman imigran dengan niat membunuh. Dok yang melihat kejadian itu menyadari ia harus melakukan sesuatu untuk menghentikan kekacauan tersebut. Di sisi lain, Seth dan Melly mencari keberadaan keluarga Taj dari udara, khawatir dengan situasi yang semakin memburuk. Dok juga terjebak di tengah kekacauan kota. Saat mencari tempat aman untuk bersembunyi, ia justru menemukan sarang monster tikus. Ia heran kenapa para Holy Knights tidak menyadari keberadaan sarang monster yang begitu jelas. Kemudian ia memutuskan untuk memberitahu Seth tentang temuan itu. Namun, seorang Holy Knight muncul dan menangkapnya karena dianggap telah melihat sesuatu yang seharusnya tidak ia ketahui. Sementara itu, Taj dan keluarganya telah ditawan. Warga yang marah bersiap membakar Taj hidup-hidup. Ia memohon agar mereka berhenti, tetapi mereka bersikeras membunuhnya karena ia terinfeksi. Tiba-tiba Seth muncul. Ia menyentuh salah satu penyerang dan berkata bahwa orang itu kini juga terinfeksi. Panik, semua orang berlarian menjauh. Seth segera menenangkan Taj, lalu Melly datang dan membawa mereka pergi ke tempat aman. Setelah selamat, Seth menanyai Taj tentang orang tuanya. Taj menjelaskan bahwa para Holy Knights telah membawa mereka. Melly menduga kerusuhan ini pasti ada yang mengatur dari balik layar. Seth langsung menebak bahwa dalangnya adalah Conrad. Tiba-tiba, massa menemukan mereka dan mulai menyerang. Seth meminta Melly membantu mereka melarikan diri. Tetapi Melly berubah ke sisi gilanya dan berteriak bahwa jika orang-orang itu ingin membunuh mereka, maka mereka harus melawan balik. Seth mencoba menenangkannya dan berkata bahwa mereka hanya perlu menangani Conrad, bukan membunuh warga. Karena Melly tak mau mendengar, ia akhirnya menggendongnya dan berlari. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh menyakiti rakyat dan hanya menargetkan pelaku utama. Tiba-tiba, sebuah meriam ditembakkan ke arah mereka. Conrad datang bersama pasukan artilerinya, siap memimpin pertempuran langsung melawan para penyihir. Ia memerintahkan mereka untuk menyerah dengan damai atau menghadapi serangan besar-besaran,
meskipun banyak warga sipil masih berada di sekitar lokasi. Seth marah besar dan menyerang para Holy Knights, tetapi serangannya tertahan oleh perisai mereka. Ketika para ksatria berpedang melompat menyerang, Meli yang dalam keadaan gila datang menyelamatkannya. Kanred sendiri maju ke medan pertempuran, membawa tombak besar, dan menebas ke arah Seth. Meli mencoba membantu, tapi Do muncul di tempat itu dan menembak tongkat sihir dari tangan Meli. Seth ingin melawan, tapi Kanred menunjuknya. Dan para prajurit berhasil menangkap Dok, lalu Kanred memperingatkan agar jangan bertindak gegabah. Ia lalu memerintahkan agar Meli juga dijebloskan ke penjara, kemudian menghantam Seth hingga tersungkur ke tanah. Dart menegurnya agar tidak terlalu kasar karena jenderal masih membutuhkan anak itu. Kanred melepaskan sarung tangannya, mengira Seth tak bisa menggunakan sihir tanpa benda itu. Dart hanya memberi peringatan halus agar ia tidak meremehkan anak itu, lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian, Kanred menerima kabar bahwa kerusuhan publik semakin tak terkendali. Ia pun mendapat ide keji untuk memanfaatkan situasi itu. Kanred menyeret Seth ke kawasan permukiman imigran yang sudah dibakar dan memperlihatkannya di depan massa yang marah. Ia menuduh Seth sebagai dalang di balik rencana serangan teroris dan menyatakan bahwa para imigran bekerja sama dengannya. Ia juga menuduh mereka menyembunyikan sarang monster di daerah kumuh. Seth berteriak bahwa itu salah, dan mengatakan bahwa seseorang bernama Dominator yang mengendalikan para monster. Kanred hanya tersenyum sinis, mengakui bahwa perkataan Seth benar. Ia kemudian berbalik ke arah massa dan berteriak bahwa para imigran harus dimusnahkan tanpa ampun. Warga yang marah pun menyetujuinya. Namun tiba-tiba, Kanred menutup gerbang kawasan kumuh itu, menjebak warga bersama para imigran. Ia dengan dingin menyatakan bahwa mereka semua akan mati di dalam sana demi melindungi kota. Orang-orang berteriak marah, tetapi Kanred tak peduli dan memerintahkan pasukannya menembakkan meriam. Seth yang murka menghantam wajah Kanred dengan pukulan keras, membuat pria itu terpental jauh. Kanred tak percaya Seth bisa menggunakan sihir tanpa sarung tangannya. Namun ia tak peduli. Ia meminum cairan terlarang yang membuat ototnya membengkak dalam sekejap. Pasukannya menembakkan meriam atas perintahnya, tetapi tiba-tiba semua peluru berhenti di udara. Grim muncul di samping Seth dan menyerap seluruh peluru meriam ke dalam tubuhnya. Ia menghampiri Seth sambil berkata, "Kita perlu bicara," lalu membalut lengan Seth dengan perban. Setelah itu, ia bertanya apakah Seth bersekutu dengan Dominator yang memegang seruling. Seth menjawab bahwa ia sama sekali tidak tahu siapa yang dimaksud. Grim lalu bertanya mengapa ia bekerja sama dengan monster tikus. Seth menjelaskan bahwa mereka tidak bekerja sama dan mereka justru berusaha menangkap monster itu hidup-hidup. Grim pun mempercayainya. Ia kemudian menembakkan kembali semua peluru meriam yang diserapnya dan menghancurkan seluruh unit artileri dalam sekejap. Seth terkejut dan bertanya mengapa Grim membantu mereka. Grim meminta maaf atas kesalahpahamannya dan menjelaskan bahwa ia sebenarnya sedang mencari seorang wanita yang memainkan seruling dan bisa mengendalikan monster. Ia sempat mengira Seth dan kelompoknya adalah sekutunya. Tiba-tiba, angin kencang berembus ke arah menara jam. Di puncak menara itu, tampak wanita berambut panjang memegang seruling dan dialah Dominator. Di sekelilingnya, ratusan monster tikus berkumpul. Ia menyerap energi sihir dari seluruh penjuru kota, lalu memerintahkan pasukan monsternya untuk menyerang. Grim segera melompat dan bergerak untuk menghentikannya. Seth pun memutuskan untuk ikut membantu setelah menyuruh Taj bersembunyi di tempat aman. Namun Kanred yang masih marah tidak mau membiarkannya pergi. Ia melompat menggunakan tombaknya dan mendarat di depan Seth, bersiap melanjutkan pertarungan. Seth mencoba menenangkannya, mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk bertarung karena kota sedang dalam bahaya. Tapi Kanred tertawa, berkata bahwa ia tidak peduli. Ia bahkan mengaku bahwa dialah yang menyewa si wanita Dominator itu untuk melakukan pekerjaan kotor baginya. Dengan tombaknya yang besar, ia kembali menyerang. Seth menangkis dengan perisainya, tapi tameng itu langsung hancur. Saat Seth mencoba membalas, Kanred menangkis dengan tombak perak putih miliknya yaitu senjata langka yang bisa meniadakan segala bentuk sihir. Pertarungan berlanjut sengit. Kanred memiliki keunggulan dan menekan Seth hingga kewalahan. Namun saat Seth menunjuk ke arah kumis panjang Kanred sambil menertawakannya, wajah Kanred memerah karena marah besar. Sementara itu, Taj yang bersembunyi memperhatikan pertarungan mereka. Ia sadar bahwa cara menyelamatkan semua orang adalah membuka gerbang yang menahan warga di zona berbahaya itu. Ia mulai bergerak berusaha melewati mereka berdua. Di sisi lain, kondisi Do semakin memburuk di dalam sel.
Melly yang juga ditahan melihatnya dan terkejut saat menyadari bahwa Do sudah tidak bernapas. Dengan air mata berlinang, ia menangis keras. Namun tiba-tiba, sebuah perisai terpental dan menghantam kandang besi mereka, membuat kunci terlepas dan pintu terbuka. Melly masih dalam duka, memeluk tubuh Do sambil terisak, hingga hewan peliharaannya datang membawa tongkat sihir miliknya. Melly yang masih menangis menatap ke arah seekor monster tikus yang mengamuk dan hampir membunuh dua prajurit di dekat sana. Ia menggenggam tongkatnya erat, menyadari bahwa ia tidak bisa hanya menangisi Do. Dengan tekad bulat, Melly berdiri dan melangkah keluar, menerjang barisan monster yang menghadang jalannya. Sepanjang jalan, ia bertarung sengit dengan para monster hingga akhirnya sampai di sebuah area tempat Dart sedang memimpin pasukannya. Ia menodongkan senjatanya ke arah Melly yang ternyata untuk menembak monster yang muncul di belakangnya. Ia pun menyuruh menangani dulu monster itu untuk menyelamatkan warga. Sementara itu, Grim terus maju menerobos barisan monster. Dan setiap serangannya menebas puluhan musuh. Dalam hati, ia bertanya apa tujuan si gadis pemegang seruling itu. Tiba-tiba, gadis berambut perak itu bernama Hamlin, sang dominator, mengumpulkan energi sihir dalam jumlah luar biasa dan melantunkan mantra. Suaranya menggema ke seluruh kota. Berkata, lihatlah, kekacauan ini seperti tragedi 15 tahun lalu, dan hal yang belum terjadi hanyalah tanah yang ambruk di bawah kakimu. Seketika badai sihir berpusar di sekitar menara jam, membuat lonceng raksasa berdering liar, memekakan telinga seluruh kota. Di sisi lain, Taj menyadari bahwa harapan untuk menyelamatkan semua orang adalah dengan membuka gerbang kota. Ia berlari menembus medan pertempuran. Conrad mencoba menghadangnya, tetapi Seth menahan tombak pria itu dengan tangan kosong, memberi Taj kesempatan untuk lari. Namun Taj gagal membuka kedua gerbang. Ia hanya bisa menatap frustrasi saat pertempuran di belakangnya semakin sengit. Seth menembakkan serangan sihir ke arah Conrad, tapi semuanya terpental oleh tombak perak putih yang bisa meniadakan sihir. Conrad pun tertawa sombong sambil membual tentang kekuatan senjatanya. Dan tepat di saat itu Seth melemparkan sepatunya ke wajah sang kapten, disusul dengan tendangan yang diperkuat sihir. Tendangan itu menghantam telak. Saat Conrad terhuyung, Seth dengan cepat mencabut kumis panjangnya. Para prajurit yang melihat hanya terdiam, sementara wajah Conrad memerah menahan amarah. Dan ia berusaha tenang karena sadar Seth sudah di ambang batas. Ia pun memukulkan tombaknya dan menghantam Seth hingga terpental keras ke tanah. Tak lama, badai di menara jam semakin menggila. Lonceng raksasa di puncak menara tercabut dari dudukannya dan melayang tinggi di langit, terbawa pusaran angin sihir. Seth menatap ke atas dengan ngeri. Kalau lonceng itu jatuh sembarang tempat, namun Conrad tertawa bahwa lonceng itu sudah diprogram untuk jatuh tepat di daerah kumuh. Dan impiannya akan terwujud hari ini. Namun kebanggaannya sirna. Ketika lonceng itu justru terlempar ke arah pusat kota tepat di distrik utama tempat semua fasilitas penting berada. Wajah Conrad memucat karena itu bukan rencananya. Di puncak menara, Hamlin berkata, aku tidak bekerja untukmu, dan ini semua balas dendamku. Suara musik serulingnya berubah lembut, namun getir. Di tengah badai, ia mulai menceritakan kisah kelam masa lalunya. 15 tahun lalu, 4 anak yang terinfeksi sihir diambil dari rumah mereka untuk dijadikan senjata melawan monster. Salah satu dari mereka adalah Hamlin. Mereka dipenjara dan dipaksa hidup dalam kondisi mengenaskan. Namun suatu hari, seorang ksatria tua yang baik hati datang. Ia memainkan serulingnya dengan buruk, hanya untuk membuat mereka tertawa. Ia bahkan memberikan seruling itu kepada Hamlin dan temannya. Untuk pertama kalinya, mereka merasa disayangi. Namun tidak semua orang senang dengan itu. Seorang pemuda bernama Conrad muda sudah membenci para imigran dan anak terinfeksi itu. Ia mengancam mereka, hingga suatu hari sang ksatria tua memergokinya dan menegurnya keras untuk jangan melakukan mereka seperti itu. Tapi kebencian Conrad tetap muncul. Ia justru menyiapkan rencana jahat. Ia berpura-pura menjadi penyelamat dan melepaskan para anak penyihir dari penjara, lalu memberitahu warga bahwa para monster kecil itu kabur. Warga yang ketakutan segera mengepung dan membantai mereka di jalanan. Dari keempat anak itu, hanya Hamlin yang selamat. Sampai ksatria tua itu datang dan menyelamatkannya. Namun Conrad tak senang. Kemudian, sebutir telur monster jatuh dari langit dan membuat kota kacau. Dalam kepanikan itu, Conrad memanfaatkan situasi dan meyakinkan sang ksatria untuk menyerahkan komando evakuasi kepadanya. Ia bahkan meminta agar Hamlin dibawa untuk membantu melawan monster tersebut. Begitu ksatria itu keluar bersama Hamlin,
Conrad menikamnya dari belakang. Ia bermaksud membunuh gadis kecil itu juga, tapi dengan napas terakhirnya, sang ksatria mendorong pedangnya ke dinding, menjepit Conrad dan memberi Hamlin kesempatan untuk melarikan diri. Hamlin pun berlari sekuat tenaga dan menangis. Tiba-tiba, Hamlin melihat serulingnya tergeletak di dekatnya. Karena tak tahu apa lagi yang harus dilakukan, ia memutuskan untuk memainkannya. Saat itulah kekuatannya terbangun dan sihirnya mulai aktif menarik semua monster tikus mendekat. Awalnya, Hamlin ketakutan saat melihat mereka. Namun, ia segera menyadari bahwa para monster itu tidak berniat menyakitinya. Mereka justru menyukai alunan musiknya. Melihat para monster itu terluka dan menderita, Hamlin merasa iba. Ia merasa mereka sama seperti dirinya dan temannya dulu yang terbuang. Saat para kesatria suci mulai menembakkan meriam ke arah mereka, monster-monster itu justru melindungi Hamlin dan membawanya ke tempat aman. Namun, serangan sembrono itu menyebabkan sebagian wilayah kota tempat para imigran tinggal runtuh. Sejak saat itulah, hati Hamlin membeku. Kini, ia kembali untuk menuntut balas. Semua orang akhirnya mendengar kisah kejahatan Conrad. Namun, ia sama sekali tidak menunjukkan rasa bersalah. Dengan penuh kebencian, ia berteriak bahwa ia benci para imigran dan rela mengorbankan warga biasa demi melenyapkan mereka. Mendengar hal itu, orang-orang mulai mencacinya setelah mengetahui niat aslinya. Mereka bahkan mengira Hamlin berada di pihak mereka. Namun, Hamlin segera membantah. Ia berkata bahwa mereka sama bersalahnya dan bersumpah akan membunuh mereka semua demi menebus dosa masa lalu. Ia kemudian menyerang rantai besar yang menahan kota agar tetap menggantung di udara. Warga panik dan berteriak bahwa mereka tak ada hubungan dengan balas dendamnya. Hamlin menjawab bahwa mereka sama saja dan semuanya bersalah karena pernah mencoba membunuh orang tak berdosa. Tepat ketika Hamlin hendak memberikan serangan terakhir, Grimm muncul dan memecah sihirnya. Ia berkata bahwa ia masih memiliki beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya. Conrad memanfaatkan kesempatan itu untuk memerintahkan pasukannya mengebom daerah kumuh dengan sisa bahan peledak yang mereka miliki. Para prajurit pun menuruti. Seth yang mendengar kebenaran itu marah besar. Ia menyebut Conrad sebagai manusia paling lemah di Rumbletown dan seseorang yang tak pernah bisa mencapai apapun tanpa menipu orang lain. Ucapan itu menyinggung harga diri Conrad. Ia langsung menyerang Seth dengan tombaknya, tetapi Seth dengan mudah menepisnya hanya dengan satu tangan. Conrad terkejut, lalu menyerang kembali, namun Seth tidak terluka sedikit pun. Ia kemudian menyalurkan kekuatan sihir ke tubuhnya dan meluncur ke medan tempur. Pukulan Seth menghantam perut Conrad dengan keras, diikuti oleh tinju ke wajahnya. Conrad mencoba membalas dengan serangan penuh tenaga, tetapi Seth memusatkan sihir ke tinjunya dan berhasil menahan serangan itu. Conrad menghantamnya ke udara, lalu menembakkan ujung tombaknya untuk menyelesaikan pertempuran. Namun saat menarik kembali senjatanya, ia mendapati bahwa Seth menyerap serangan tersebut sama seperti Grimm yang dulu menyerap tembakan meriam. Seth mengumpulkan seluruh kekuatan sihir yang tersisa dan melepaskannya ke arah Conrad. Conrad mencoba menangkis dengan tombaknya, tapi senjata itu tak mampu menahan lama dan akhirnya hancur. Saat dirinya tanpa pertahanan, Seth melancarkan pukulan telak ke wajahnya dan menjatuhkannya. Ketika debu mulai mereda, Seth mencabut ujung tombak dari perbannya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Serangannya juga menghancurkan dinding kota. Para warga pun segera berlari kembali ke rumah mereka, sementara Taj berhasil bertemu kembali dengan keluarganya. Seth kemudian bangkit dan bersiap untuk pergi. Namun Dart muncul dan menyatakan bahwa Seth berada di bawah penangkapan. Rantai yang menopang kota mulai runtuh, membuat Seth berteriak bahwa ini bukan waktu untuk menangkapnya mengungkapkan para warga dalam bahaya. Ia menegur Dart, mempertanyakan apa artinya menjadi kesatria suci jika ia bahkan tidak tahu mana yang lebih penting. Seth bertanya apakah Dart masih berani berbicara tentang mimpi gilanya, lalu dengan tegas berjanji bahwa ia akan menghancurkan Radian suatu hari nanti. Terpukau oleh tekadnya, Dart akhirnya meminta Seth menumpas penyihir pengendali monster itu terlebih dahulu, dengan syarat bahwa ia akan ditangkap setelahnya. Sementara itu, Grimm telah lebih dulu bertarung melawan Hamlin. Meski lebih berpengalaman, ia kesulitan mengalahkannya. Ia mencoba menanyai Hamlin tentang siapa yang mengajari seni mengendalikan monster, namun Hamlin tidak menjawab. Grimm lalu menciptakan layar asap, dan ketika kabut mulai menghilang, ia sudah berdiri di hadapannya dengan pedang yang menempel di leher Hamlin. Grimm menyebut dua nama, mencoba mencari tahu apakah Hamlin memiliki hubungan dengan mereka. Namun karena Hamlin tidak bereaksi, ia menyimpulkan bahwa gadis itu tidak terlibat dengan siapapun yang ia curigai.
Hamlin tiba-tiba menikam Grim dengan pisau tersembunyi ketika ia mengancam akan membunuh semua monster lalu pergi. Begitu melihat darahnya, Grim panik dan melarikan diri. Di sisi lain, Melly yang pingsan terbangun ketika ember bubbly mengguncangnya. Ia merasa gagal lagi melindungi temannya, kenangan traumatis menekan hatinya hingga berubah menjadi Melly yang gila. Emosi yang meluap membuatnya menghunus tongkat dan menghabisi monster tikus tanpa ampun. Seth datang dari belakang, hampir saja dilukainya. Tetapi ia berhenti saat melihatnya. Melly kembali sadar dan memeluk Seth sambil menangis tentang kematian Doc. Seth lalu berbisik bahwa Do masih bersamanya lalu ia mengeluarkan seekor bayi yang mirip sekali dengan Doc. Melly terkejut. Seth menjelaskan singkat, ketika ia berlari di kota, ia menemukan tubuh Doc. Namun tiba-tiba bayi itu muncul dari perut Doc. Seth, yang sudah menerima kenyataan bahwa kutukan Do mengalami proses seperti berganti kulit, akhirnya tenang. Melly bersorak dan memutar bayi Doc di udara. Tongkatnya tiba-tiba berpendar, lalu memancarkan bola cahaya kecil dan pelacak yang pernah ia pasang pada Grim. Beberapa saat Grim muncul dari arah yang ditunjukkan cahaya itu. Ia mengumumkan bahwa ia bukan lagi musuh mereka dan memperingatkan tentang Hamlin serta pasukan monsternya. Grim memperingatkan bahwa para musuh terlalu kuat bagi mereka seorang diri dan menyarankan mundur agar ia bisa membunuh semua monster. Tapi Seth menolak. Melly mengusulkan kompromi, ia akan menahan Hamlin dengan sebuah artefak yang dimilikinya, sementara Seth dan Grim mengatasi monster yang tersisa. Grim setuju, namun Dotekika bisa ikut dan mereka menitipkannya di tempat aman sebelum bergerak menuju Hamlin. Hamlin memerintahkan pasukan tikusnya menyerang. Seth melesat maju dan melumpuhkan banyak monster dengan skull attack yang kuat. Hamlin kemudian memanggil lebih banyak monster dan menggunakan sihir angin area luas yang menghempaskan Seth ke belakang sampai seseorang menolongnya. Seth terbangun di dalam sebuah menara. Seorang pria berkubah muncul di hadapannya. Saat tudungnya diturunkan, terlihat sepasang tanduk di kepalanya persis seperti milik Seth. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Pain, seorang pengamat yang suka menyaksikan bagaimana dunia bekerja. Pain menunjuk perban di wajah Seth dan mempertanyakan mengapa ia tidak melepasnya. Menurut Pain, melepas perban itu bisa membuka kekuatan sejati Seth. Seth menolak, bilang itu hanya menutupi bekas luka lama yang Alma suruh jangan dibuka. Pain menjawab bahwa kau tak mengerti cara kerja sihir. Jika kututup segelnya, kau akan punya lebih banyak kekuatan. Ia juga menanyakan untuk siapa Seth bekerja karena dalam sistem ini ada pihak jahat. Sebelum Seth menjawab, menara berguncang. Pain menghela napas, berkata mereka akan bertemu lagi, lalu membiarkan Seth pergi. Saat melihat Seth menjauh, Pain berbisik pada dirinya bahwa ia berharap bocah itu tak tewas, karena Seth adalah satu-satunya keluarga yang tersisa baginya. Kembali ke medan pertempuran, Grim dan Melly berhasil mendekati Hamlin. Grim menciptakan layar asap dan Melly bergerak di belakang, melancarkan sihir yang menyuruh para monster mengumpulkan energi. Namun Hamlin menahan serangan itu, berteriak bahwa ia tak akan membiarkan siapapun menyakiti saudaranya. Dia menyapu sihir Melly dan melontarkan serangan balasan. Melly melompat dan menandai Hamlin dengan tongkatnya yaitu amanat awal yang akan menyadap kekuatan Hamlin. Saat Hamlin mencoba mengendalikan kembali sihirnya, ia merasakan tenaga sihirnya terisap ke dalam sebuah lentera raksasa yang dibawa Melly. Tanda yang Melly pasang sebelumnya memang dibuat untuk mencuri kekuatan pengendali monster. Begitu tanda itu aktif, seluruh sihir Hamlin mengalir ke dalam lentera, membuat gadis itu kehilangan kemampuan mengendalikan para tikusnya. Grim berkata bahwa Seth pernah memintanya untuk tidak membunuh sang dominator. Namun ia sendiri bukan orang yang penyabar. Ia mengeluarkan gulungan raksasa dari saku, membuka gulungan itu, lalu menarik sebuah pedang besar. Dengan ayunan yang dahsyat, pedang itu mengiris para monster tanpa usaha. Lalu Hamlin menyerap semua monster kembali ke dalam gulungannya sendiri. Ia menatap Grim dan memperingatkan agar ia tak meremehkan ikatan antara dia dan saudaranya. Kekuatan mereka bergabung, lalu Hamlin melepaskan serangan angin yang sangat kuat. Pedang Grim kehilangan daya pakainya, lalu menghilang kembali ke dalam gulungan. Melly mengeluh dan tak bisa berbuat banyak apabila Hamlin menyatukan maginya dengan para monster. Hamlin bersiap memberi serangan pamungkas, tetapi lantai di belakang runtuh. Seth muncul dan kembali turun ke medan pertempuran. Hamlin menjauh, mengangkat pedangnya, dan mencaci Seth sebagai orang bodoh karena masih berani melawannya setelah selamat dari serangannya sebelumnya. Ia melesat menyerang. Seth pun mengelak, lalu menyerap pedang Hamlin menggunakan perban yang menutup wajahnya. Dengan tenang ia menyatakan tekadnya, ia akan menghentikan Hamlin. Hamlin melancarkan ledakan angin lain,
namun Seth keluar tanpa cedera. Ia mengejek, mengatakan bahwa serangan Hamlin tak sebanding dengan hukuman atau latihan yang diberi Yaga dan ia terus menyerang. Hamlin kemudian mengubah gaya bertarungnya, menciptakan jarak, dan menyerang dari jauh. Seth pun menyerang dengan school attack. Serangan Hamlin menghancurkan upayanya, ia menuduh Seth membantu musuh. Seth membalas bahwa ia hanya membantu orang biasa. Ucapan itu membuat Hamlin semakin marah. Ia menaikkan intensitas serangannya dan berteriak bahwa orang-orang itu tak pantas diselamatkan. Seth terpukul, namun ia bangkit lagi dan berkata bahwa warga hanya takut akan nyawa mereka dan mengalahkan Conrad saja akan menyelesaikan banyak masalah. Hamlin mengejeknya, menyebutnya bodoh, karena menurutnya rakyatlah yang membiarkan ksatria suci melakukan kekejaman terhadap penyihir tak bersalah. Menurutnya, mereka semua bertanggung jawab dan ia berniat memusnahkan mereka. Pertarungan berlangsung brutal. Grimm, dari kejauhan, merasakan arus magis dan menyadari saat badai dan amukan berlangsung. Ia melihat bahwa pada dasarnya Seth dan Hamlin sedang berada di satu titik yang sama dan keduanya membawa beban luka yang hampir sama. Di tengah pusaran angin, Hamlin turun dan mencoba berbicara kepada Seth. Seth mengakui sesuatu bahwa ia juga tak bisa memaafkan orang-orang karena yang pernah mereka lakukan padanya. Dan ia ingin menghancurkan segalanya, tetapi Alma melarang. Ia berkata bahwa ia mengerti rasa sakit dan amarahnya, bahkan mengakui bahwa hasrat membalas dendam pernah singgah di hatinya. Ucapan itu menggerakkan Hamlin. Dalam hening singkat di tengah badai, ia melangkah mendekat dan, seolah mencari tanda kepercayaan, meraih selembar kain dari bahu Seth, sebuah gerak kecil namun penuh makna. Seth menatapnya, lalu berkata tegas bahwa ia tidak akan membiarkan Hamlin menjadi monster sebagaimana citra buruk pada penyihir di mata manusia. Sebagai isyarat, Seth melemparkan gulungan yang berisi semua monster jinak milik Hamlin ke tanah, melepaskan mereka dari kendali, lalu meraih pedang Hamlin dan menekannya hingga gadis itu tersungkur. Ia tak membunuhnya, ia hanya menahan, menegaskan bahwa kekerasan bukan jalan keluarnya. Saat badai mulai mereda, Hamlin tersungkur dan menangis. Ia merasakan penipuan yang menjeratnya selama bertahun-tahun. Di antara isak tangisnya, ia menuduh Seth bahwa sesaat lagi para Holy Knights akan menangkapnya dan menyerahkannya kepada para pemimpin mereka untuk dieksekusi. Seth berteriak bahwa Hamlin salah, dan ia tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Namun, Hamlin menegaskan bahwa tidak ada gunanya bersikap netral. Ia mengatakan bahwa Seth harus memilih satu pihak untuk diperjuangkan. Dengan nada sinis, ia menyebut Seth sebagai orang bodoh yang bahkan tidak tahu siapa yang ingin ia lawan, lalu menantangnya untuk membunuhnya sendiri daripada menyerahkannya kepada para ksatria suci. Seth menatapnya dan berkata bahwa ia tahu apa yang ia perjuangkan. Ia menyatakan tujuannya, menghancurkan Radiant, akar dari semua penderitaan mereka. Seth lalu mengulurkan tangan, mengajak Hamlin untuk bergabung dengannya. Hamlin terdiam, terkejut oleh besarnya impian Seth, namun ia menganggap cita-cita itu terlalu tinggi. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka bergetar, dan awan di langit terbelah. Dari sana, muncul proyeksi raksasa berbentuk manusia yang terbuat dari cahaya keemasan. Semua orang menatap pemandangan itu dengan kagum sekaligus takut. Beberapa saat kemudian, mereka menyadari bahwa itu adalah kapal tempur suci Holy Mecha Battleship yang sedang turun dari langit. Seruan lega terdengar dari para prajurit, mereka mengira keselamatan telah datang. Namun Dart segera menyadari sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bahwa seorang paladin sedang menggunakan kekuatan ilahi untuk menciptakan keajaiban itu. Menurutnya, ini bukan langkah yang bijak untuk menurunkan kekuatan sebesar itu hanya untuk menghadapi satu dominator yang mengamuk terasa berlebihan. Ia mulai curiga bahwa paladin itu datang bukan karena monster tersebut, melainkan karena Seth. Paladin itu kemudian memerintahkan para penyihir untuk menyerah dan menyerahkan penyihir bertanduk kepada mereka. Ia mulai membacakan daftar panjang tentang kejahatan yang dituduhkan kepada Seth dan begitu banyak hingga Seth sendiri bingung. Ia bahkan tidak tahu apa yang sedang dibicarakan, meski nama yang disebut Paladin terdengar familiar. Seth berusaha menjelaskan bahwa ia bukan orang yang mereka cari, namun tiba-tiba Hamlin bertindak cepat. Ia menangkap Seth dan menjadikannya sandera. Dengan suara pelan, ia berbisik bahwa ia akan memanfaatkan keberadaan Seth karena ia tahu para Paladin menginginkan anak itu hidup-hidup. Sambil menyeret Seth mendekati proyeksi raksasa, Hamlin menawarkan kesepakatan kepada Paladin untuk bebaskan semua penyihir yang ditahan, dan sebagai gantinya ia akan menyerahkan Seth. Namun Paladin menolak. Hamlin sudah memperkirakan hal itu. Ia segera membuka gulungan sihirnya dan melancarkan serangan angin yang sangat kuat.
Tapi serangan itu hanya meninggalkan luka kecil di tangan sang paladin, yang kemudian menertawakan kekuatannya. Seth masih tertegun, tidak memahami apa yang terjadi, ketika Hamlin menyerahkan gulungan sihirnya kepadanya. Ia memintanya untuk menjaga baik saudaranya yang berada di dalam gulungan itu, dan memohon agar Seth tidak memperlakukan mereka seperti monster. Seth masih kebingungan, sementara Hamlin tersenyum lembut dan berkata bahwa ia menyukai ekspresi polos itu. Lalu, setelah memberikan sebuah kecupan singkat, ia melangkah maju dengan tekad penuh. Dengan suara lantang, Hamlin menyatakan bahwa ia akan tetap setia pada tujuannya sampai akhir, dan bertarung demi cita-citanya. Ia menantang proyeksi Paladin dan melancarkan serangan dahsyat. Di sisi lain, Grim dan Melly berusaha menarik Seth menjauh meski ia terus berteriak, menolak meninggalkan Hamlin. Ia tahu Hamlin ingin dirinya selamat dan ingin ia terus mengejar mimpinya, karena ia mempercayainya. Pertarungan pun pecah. Hamlin berhasil menahan pukulan pertama dari Paladin, tetapi sebelum ia bergerak lebih jauh, seorang jenderal kesatria suci bernama Torquay tiba-tiba menikamnya dari belakang. Darah mengalir di tubuhnya. Dengan napas terakhir, Hamlin menatap Seth dan berkata lirih, "Ubah dunia ini." Seth hanya bisa berteriak saat melihatnya jatuh. Ia melompat ke arah Torquay dengan amarah membara, namun seorang paladin lain datang dan memukulnya hingga terhempas ke tanah. Paladin itu mengangkat senjata, berniat menghabisinya, tapi Pain tiba-tiba memaksa segel kekuatan dalam tubuh Seth terbuka. Ledakan sihir besar meletus dari tubuhnya. Energi hitam menyelimuti lengannya, dan kesadarannya mulai menghilang. Paladin yang tadi menyerangnya murka karena wajahnya tergores, dan dengan kemarahan ia menerjang Seth. Namun hanya dengan satu tamparan, Seth berhasil menjatuhkannya. Berikutnya, Paladin Santor maju dengan proyeksi raksasanya dan menyerang Seth. Tapi hanya dengan satu serangan balasan, Santor kehilangan fungsi satu tangannya. Torquay segera menyadari bahwa Seth bukan lagi manusia biasa dan ia adalah binatang buas yang harus segera dibunuh. Ia memanggil kekuatan pendiri para kesatria suci dan menciptakan sebuah lingkaran cahaya suci di udara. Dengan kekuatan ilahinya, Torquay meluncurkan gelombang tebasan cahaya yang sangat kuat ke arah Seth, berusaha menggoyahkan keseimbangannya sebelum menebasnya secara langsung. Namun meski kekuatannya mulai melemah, Seth masih tetap berdiri dan masih memiliki sisa tekad untuk melawan. Seth menghantam Torquay dengan pukulan kuat, namun Torquay berhasil menahannya menggunakan pedang sebelum mendorong mundur. Seth terlempar ke tepi menara dan berpegangan agar tidak jatuh. Namun Santor segera memukulnya hingga terpental jauh. Dalam kekacauan itu, Seth berhasil menghindar dari penglihatan para jenderal suci. Torquay lalu memerintahkan salah satu paladin yang tersisa untuk mencari keberadaan Seth. Sementara itu, Grim dan Melly berlari secepat mungkin sambil membawa tubuh Seth yang pingsan. Mereka belum bisa memahami perubahan mengerikan yang baru saja mereka saksikan dan wujud seperti monster yang muncul dari dalam diri Seth. Melly tampak khawatir karena Seth terlihat seperti kehilangan kendali, namun Grim mengatakan bahwa mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Karena para kesatria suci sedang memburu mereka. Grim kemudian mengeluarkan sebuah peti sihir dari jubahnya dan membukanya. Seketika, puluhan orang keluar dari dalam peti. Melly menjerit ketakutan, tapi Grim menenangkannya dan menjelaskan bahwa mereka bukan monster, melainkan orang-orang yang terinfeksi atau saksi mata yang melihat kejahatan Kanred. Ia menyembunyikan mereka di dalam peti itu agar tidak diburu dan dihukum. Namun, ia murka setelah mengetahui bahwa dunia luar menganggap orang-orang ini telah hilang karena serangan monster. Dari peti itu juga muncul Doc, yang langsung berteriak histeris. Melly berusaha menenangkannya, lalu mulai bertanya bagaimana mereka bisa melarikan diri dari pulau itu dalam kondisi seperti sekarang. Grim menjawab bahwa mereka tidak perlu khawatir, karena Uber, kapal pribadi milik Majesty, telah datang untuk menjemput mereka. Majesty mengirim kapal itu secara khusus untuk membawa pulang para penyihir. Kru kapal menyalakan kembang api untuk mengalihkan perhatian penduduk dan para kesatria suci, sementara mereka menyelundupkan para penyihir dengan aman. Dalam keadaan tak sadarkan diri, Seth mulai bermimpi tentang temannya. Kenangan tentang Hamlin muncul membanjiri pikirannya dengan rasa bersalah karena gagal menyelamatkannya. Ia menyalahkan dirinya sendiri, merasa tindakannya hanya membawa kekacauan ke pulau itu. Dalam mimpi itu, muncul suara Pain menyusup ke dalam alam bawah sadarnya. Seth marah dan menuntut penjelasan tentang apa yang Pain lakukan padanya. Pain menjawab bahwa Seth nyaris mati, dan itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Namun Seth menolak alasan itu. Ia menyesal karena saat berubah, dirinya menjadi monster yang tak bisa membedakan kawan dan lawan.
Ia juga mengaku melihat ingatan aneh selama berada dalam wujud tersebut, dan menuduh Pain sebagai penyebabnya. Pain hanya berkata bahwa kenangan itu sebenarnya milik Seth sendiri dan ia hanya melupakannya. Ia menunjuk ke arah kabut yang mengelilingi mereka, dan berkata bahwa di sanalah semua ingatan Seth tersimpan, menunggu untuk dibuka perlahan. Seth bertanya siapa sebenarnya Pain, dan kenapa ia tahu begitu banyak tentang dirinya. Pain berkata, "Karena aku adalah kakakmu." Seth terkejut mendengarnya, lalu menyuruh Pain pergi. Ia ingin sendiri untuk menenangkan pikirannya. Di dunia nyata, seminggu pun berlalu. Melly dan Do sangat cemas karena Seth belum juga sadar. Saat mereka sedang bertengkar soal kapan Seth akan bangun, tiba-tiba matanya terbuka. Mereka langsung bersorak lega. Ketika Seth bangun, ia menyadari tubuhnya penuh perban buatan Grimm. Mendengar nama itu, Do langsung gemetar ketakutan dan berteriak bahwa ia tidak ingin melihat Grimm lagi. Namun kemudian, Grimm muncul di jendela. Ia menjelaskan bahwa Jenderal Torquay memiliki kekuatan untuk meniadakan sihir sepenuhnya, dan luka yang ia sebabkan tidak bisa disembuhkan dengan sihir apapun. Grimm khawatir Seth akan kehilangan fungsi salah satu lengannya. Seth hanya terdiam, sementara Grimm menambahkan dengan nada murung bahwa mungkin itu lebih baik karena tangan itu telah digunakan untuk kekerasan yang tidak perlu. Ia juga menanyakan apa yang terjadi di Rumble Town. Grimm menjelaskan bahwa para paladin kini menguasai proses evakuasi dan pemulihan kota, namun tak ada tanda keberadaan Kanred. Seth bersyukur setidaknya para kesatria suci berhasil menyelamatkan penduduk, meski kenyataan itu membuat hatinya terasa berat. Kabar baiknya, monster peliharaan Hamlin kini hidup damai di area khusus dalam akademi. Seth lega mendengarnya setidaknya ada sesuatu yang bisa ia selamatkan. Beberapa waktu berlalu setelah insiden Rumble Town. Luka-luka Seth mulai pulih, namun semangatnya seolah padam. Suatu hari, mereka pergi ke kafe Melba. Dan Melba menyambut mereka dengan hangat. Do yang masih terjebak dalam wujud kecilnya tampak gugup. Namun berlawanan dengan ketakutannya, Melba justru memeluknya dengan gemas dan memuji betapa lucunya ia. Do pun langsung bahagia karena ternyata wujud bayinya justru membuatnya disukai. Setelah mereka selesai makan, Melba mengatakan bahwa hidangan hari itu istimewa dan didedikasikan untuk para pahlawan yang telah menyelamatkan Rumble Town. Seth merasa tidak pantas disebut pahlawan, tapi Melba menunjukkan koran yang memuat nama mereka di halaman depan. Dalam berita itu, Seth disebut sebagai penyihir yang mengalahkan para kesatria suci dan penyihir jahat. Tapi Seth justru semakin sedih, mengingat Hamlin yang mati dalam pertempuran. Tiba-tiba, mereka menerima pesan dari Majesty yang mengundang mereka ke pesta perayaan keberhasilan Rumble Town. Melly bersemangat dan mengajak Melba untuk ikut, tapi Seth tak bersemangat. Malamnya, mereka menghadiri pesta di Istana Majesty. Seth memperhatikan bahwa Do kini tampak sedikit lebih tinggi. Do menjelaskan bahwa ia menghabiskan semua tabungannya untuk membeli ramuan pertumbuhan, agar bisa berdansa dengan Melba. Sayangnya, efek ramuan itu ia hanya tumbuh beberapa tahun saja. Lampu pesta tiba-tiba padam, lalu seekor kucing kuning muncul di tengah ruangan dan menyorotkan cahaya ke arah bintang utama malam ini yaitu Seth. Seluruh tamu bersorak gembira. Majesty menarik Seth ke atas panggung dan mulai menceritakan kisah hidupnya. Bagaimana ia berasal dari desa kecil, lalu menjadi Raja Debu di Emus, dan akhirnya bertarung melawan Kapten Kesatria Suci serta Dominator Jahat. Sorak-sorai memuncak. Semua orang memanggil Seth sebagai pahlawan. Namun di tengah kegembiraan itu, Seth justru teringat pada kematian Hamlin dan hatinya semakin hancur. Majesty bertanya apa rencana Seth berikutnya. Dengan suara tegas, Seth menjawab, "Aku akan menghancurkan Radiant." Kerumunan langsung bersorak lebih keras. Mereka berteriak bahwa Raja Debu mereka pasti bisa menghancurkan puluhan ribu Radiant sekaligus. Majesty mendorong Seth ke arah penonton, dan para gadis segera berebut mendekatinya. Seth berusaha kabur dari kerumunan, tapi justru berpapasan dengan Nick. Nick menyeringai dan berkata bahwa Seth hanya beruntung bisa sepopuler itu. Ia mengklaim bahwa dirinya bisa menyelamatkan Rumble Town dengan cara yang lebih pintar, dan karena itu, ia menantang Seth untuk duel untuk membuktikan siapa pahlawan sejati. Seth tak tertarik sedikit pun. Namun Nick terus mengejeknya, berkata bahwa ia pasti takut kalah.